SPD Diplom Montessori selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bunda Amatullah Latifah selaku founder of Rucis. Yang sama-sama kami hormati dan kami banggakan bunda-bunda semuanya yang bunda-bunda para hadirin semuanya yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tiada kata yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, taufik, dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini, Minggu 1 September 2024, kita bisa bermuajahah, bertatap muka, tolabul ilmi, saling sharing gitu ya bunda-bunda ya, dalam acara webinar Rumah Cinta Syamil dengan tema Anak cerdas emosi, tumbuh kembang bahagia. Baik, bunda-bunda semua, tak lupa pula rangkaian sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak akan lupa juga kami sampaikan ribuan terima kasih kami kepada bunda-bunda semua yang sudah menyempatkan hadir di webinar pagi ini, yang sudah meluangkan waktunya, tenaganya gitu ya Bun ya. Alhamdulillah nih kita bisa bertatap muka lagi, bermuhajah lagi, dan juga kita bisa sharing-sharing ilmu lagi nih. Semoga apa yang kita curahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda, kembali lagi dengan saya, Kak Aulia Khairunisa. Assalamualaikum bunda-bunda semua. Selaku pemandu acara, izinkan Kak Aulia untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan langsung dengan materi. Selanjutnya ada info dan beberapa pengumuman, dan akan dilanjutkan penutup. Baik, bunda-bunda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi menambahkan keberkahan kita pada pagi hari ini dan juga menambah semangat kita pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda semua, mohon maaf nih, mohon izin dulu Kak Aulia mau cek sound nih ke bunda-bunda semuanya nih. Kira-kira pagi-pagi gini udah pada semangat belum sih bunda-bunda semua? Pastinya biasanya masih hektik ya. Kadang-kadang kita masih nyuapin anak gitu ya, tapi nggak apa-apa bunda-bunda semua. Insya Allah kita sambil belajar juga dan juga anak-anak kita juga bisa mendengarkan juga. Baik bunda-bunda semua, boleh di-unmute sebentar nih bunda nih. Alhamdulillah sambil sarapan tuh Bunda Indah. Silahkan Bunda Ahlan, boleh sambil sarapan. Bunda-bunda semua di-unmute sebentar. Kak Aulia mau cek sound dulu nih. Boleh ya? Kalau Kak Aulia bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Gitu ya Bun ya. Nah, karena ini masih pagi nih, jadi kita harus semangat membara nih. Baik, bunda-bunda semua, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Masya Allah, ini udah semangat ya, bunda-bunda semua ya. Walaupun masih banyak yang di mute, tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa sambilan gitu ya. Baik, bunda-bunda semua, acara selanjutnya adalah materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Cici Desri. Tapi sebelum itu, izinkan Kak Aulia untuk membacakan profil dari Bunda Cici Desri.
Bunda Cici Desri adalah seorang konten kreator dan early childhood educator yang senang sharing tentang tumbuh kembang anak dan ide kegiatan anak di Rumah Ala Montessori. Masya Allah. Pendidikan beliau, Diploma Montessori, Sarjana Pendidikan, Magister Teknologi Pendidikan Ongoing, RMT Internasional, Learning Disorder, Fitrah Based Education, Talent Mapping, founder of Joyful Parenting, dan Kepala IE Lentera Tunas Bangsa. Masya Allah. Pengalaman sebagai speaker Bunda Cici Desri ini sangat amat banyak ya Bunda ya. Semoga dari pengalaman-pengalaman beliau ini bisa menambahkan inspirasi kita juga nih. Itu Beliau kedengaran adalah mana? speaker Kompasfi Anifal bersama Danamon Bank, speaker solusi anak ITM Bebela, speaker menuting di serat MNC TV, narasumber Yas4B, narasumber Lebah Madu School, narasumber Kinderfield School, narasumber Field School, narasumber Pertamina Pertiwi menginspirasi, narasumber tentang anak, narasumber Lotte, narasumber Mama's Choice, talent Kemenhub Protokol Kesehatan, talent Kereta Api Indonesia, host virtual Intimate, ke Sipkrasi dan Keminfo, talent Bebelak YouTube Ads, talent Real Food Ramadan, workshop optimasi Instagram bersama Ibu Hebat, workshop fotografi bersama Mom Academy, workshop foto produk keren agar fit makin hits, The ASEAN Parent and VIP Parentcom, workshop membangun persona brand partner Bebelak Class, narasumber mitos masalah perut si kecil, Pop Mama, speaker manajemen waktu ibu yang aktif di sosial media Supermom Community, live talk show Mister DIY dan Ben Kasyafani, brand ambassador Nova Kids, part of Kejar Mimpi Keluarga CIMB Niaga, kontributor penulis di komunitas Zero Waste ID, part of Danon, Blogger Academy 2019, dan juga Duta Ibu Asaka Parenting Easy. Masya Allah, luar biasa. Baik, bunda-bunda semuanya, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita sambut dengan hangat Bunda Cici Desri. Kepadanya kami silahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, luar biasa. Ini saya kaget ya, waktu dikasih jadwal hari Minggu jam 8 pagi serius. Minggu-minggu kita mau ketemu di Zoom nih, gitu ya. Apalagi jam 8. Wah, ini biasanya jam 8 ada yang masih tidur, ada yang masih, apalagi kalau yang kerja ya. Mungkin menghabiskan waktu sampai jam 9, jam 10 tuh ya gelelengan di rumah. Ini jam 8 udah standby di depan Zoom semua teman-teman untuk kita sama-sama sharing kembali. Saya sambil izin untuk share screen, saya tes dulu ya teman-teman sambil saya sapa-sapa. Baik, oke deh. Nah, ini dia slide saya. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong teman-teman di sini absen dulu. Domisili dari manakah teman-teman yang sudah hadir? Ada kurang lebih 44 peserta ya, termasuk saya dan juga Ibu Aulia. Wah, ada yang sambil sarapan tadi ya. Oke, dari Purwakarta, dari Depok, Tangerang, dari Jaktim, Depok, Pekalongan. Ini masih WIB ya, jadi masih sama jamnya nih, jam 8. Ada yang dari WIT atau WITA? Waalaikumsalam, Ibu Nur Atika dari Cirebon. Wah, enak banget ini. Pagi makan sega jamblang ya kalau Cirebon ya nggak sih? Oke, teman-teman yang lain boleh sekali sambil mungkin melakukan kegiatan yang lain di rumah, sambil masak gitu ya, sambil olahraga, atau sambil nemenin anaknya main. It's okay, kita sambil ngobrol aja pagi hari ini. Meskipun ngomongin tentang emosi dan perilaku anak, tapi sebisa mungkin saya bahasannya tidak terlalu berat karena masih pagi, supaya teman-teman juga tetap bisa mengikuti gitu ya. Nah, topik kita pada pagi hari ini tentang emosi, tapi saya tambahin gitu ya, kalau dari teman-teman panitia mintanya tentang emosi, saya tambahin tentang perilaku anaknya juga karena sebenarnya antara emosi dan perilaku anak itu ada sedikit keterkaitan. Oke, kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Kalau saya jelasinnya kecepatan atau mungkin ada freeze, boleh informasikan di kolom chat. Nah,
Ada beberapa hal yang teman-teman mungkin bisa lihat juga di slide atau mungkin sudah dibagikan juga PDF-nya oleh teman-teman panitia. Yang pertama, anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan perhatian cenderung memiliki kecerdasan emosi yang baik karena mereka belajar untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi dengan aman. Keywordnya adalah anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan perhatian. Ya, cenderung memiliki kecerdasan emosi yang baik. Lalu yang berikutnya, pengalaman trauma masa kecil dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi, sehingga membuat anak sulit atau kesulitan dalam mengelola emosi atau membangun hubungan yang sehat. Kita sama-sama nih pagi ini mengingat berapapun usia anak kita, apakah anak kita termasuk anak yang cukup mudah gitu ya untuk mengendalikan emosinya atau cukup sulit, butuh usaha yang lebih, butuh waktu yang lebih saat mereka dalam kondisi perasaan yang nggak nyaman atau dalam kondisi kesehatan yang nggak nyaman sehingga mempengaruhi emosi dan perilakunya. Coba kita ingat-ingat dulu, mungkin yang anaknya lebih dari satu boleh juga sambil catat-catat gitu ya. Anak yang pertama seperti apa, anak yang kedua seperti apa. Apakah sudah berada dalam lingkungan keluarga yang hangat dan cenderung penuh perhatian, ataukah emosinya ini dipengaruhi gitu ya oleh trauma masa kecil, baik itu orang tua maupun si kecil itu sendiri, atau yang terakhir, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pendidikan yang berfokus pada pengembangan sosial dan emosional dapat membantu anak-anak belajar keterampilan penting seperti empati, komunikasi efektif, dan juga pemecahan masalah. Di sini ada 3 core yang saya tuliskan, yang ternyata ketiganya ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah faktor psikologis baik orang tua maupun anak. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Dan uniknya dari ketiga faktor ini teman-teman semuanya tetap ada andil pengasuhan orang tua. Karena pengasuhan orang tua, karena orang tua ya adalah orang terdekat. Orang pertama yang anak-anak akan belajar, guru pertama gitu ya. Kemudian keluarga pertama yang mana anak-anak ini akan mengumpulkan segala macam informasi yang kemudian akan dia proses dan akan dia simpan dalam dirinya sebagai bekal di kemudian hari. Jadi, kalau kita bicara soal emosi, itu ternyata ada genetik pengaruhnya. Oh, genetiknya bagus, ibu bapaknya nggak ada yang temperamennya buruk gitu ya, emosinya cukup stabil. Ternyata emosi anaknya tetap nih Miss, nggak stabil, emosinya tetap meledak-ledak. Selain dari genetik, dipengaruhi juga oleh faktor psikologis. Psikologis keluarga aman, anak juga aman, pengasuhan orang tua aman, kemudian orang tua itu sendiri aman secara genetik, tapi ternyata ada lagi faktor lain yang mempengaruhi adalah lingkungan. Mungkin untuk anak-anak usia dini, lingkungan itu belum terlalu luas gitu ya, masih yang teman-teman dekat rumah aja, teman-teman sepermainannya. Tapi ketika anak kita sudah masuk SD, masuk komunitas yang lebih luas, maka lingkungan ini sangat mempengaruhi. Makanya di tahun kemarin awal tahun ajaran di Juli Agustus itu banyak konten-konten yang bermunculan membandingkan antara sekolah negeri, sekolah swasta general dengan swasta bermetode agama gitu ya, maksudnya seperti apa Islam gitu ya atau agama-agama yang lain, ada perbandingan-perbandingan yang mana pada akhirnya dikerucutkan bahwa ketika orang tua memilih sekolah itu dalam tanda kutip membeli lingkungan secara nggak langsung. Ada sentence gitu ya atau statement seperti itu dari para orang tua. Apakah itu benar atau tidak? Tidak bisa dikatakan 100% salah, juga tidak bisa dikatakan 100% benar karena sekolah pun termasuk lingkungan anak tumbuh dan berkembang mempengaruhi bagaimana nantinya emosi dan perilaku anak. Nah, ini adalah beberapa hal yang tadi sudah kita bahas juga. Jadi, emosi dan perilaku anak itu sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor besar. Yang pertama, oleh anaknya itu sendiri. Biasanya saya kalau bawain kelas emosi itu membahasnya tergantung ya topik-topiknya tergantung mau yang mana. Contoh misalnya dari yang anak-anak ini kalau bicara soal emosi biasanya dipengaruhi oleh sensorik,
kemudian juga oleh refleks, ya, sensorik dan juga refleks di dalam diri anak. Yang nantinya tentu saja ketika dia bertumbuh akan mempengaruhi motoriknya juga. Karena dua ini tuh menjadi fondasi tumbuh kembang anak yang kalau motoriknya mau bagus, maka ininya harus bagus dulu. Baru motoriknya nanti akan ikut bagus juga dengan stimulasi. Kalau ketiga-tiganya ini ya kurang terstimulasi, maka tentu saja emosi anak dan perilakunya akan sangat terganggu. Ini dari dalam diri anak dulu. Jadi sekarang teman-teman berapapun usia anaknya, kalau ada masalah perilaku dan emosi anak, kita sama-sama melihat apakah sensoriknya cukup terstimulasi, apakah refleksnya ada yang belum terintegrasi, apakah motoriknya sesuai perkembangannya dengan usia anak. Ya, instrumen-instrumen ini sering saya bawakan juga di kelas-kelas lain dan saya lihat beberapa di sini ada juga yang sudah pernah join, silahkan bisa digunakan. Kemudian, selain anak, di sini ada pengasuhan yang tadi juga sudah kita jelaskan di awal sedikit gitu ya. Karena pengasuhan ini bagaimana orang tua dengan orang tua saling berinteraksi akan mempengaruhi bagaimana nantinya anak berinteraksi baik dengan orang tua, dengan temannya sendiri ataupun dengan saudaranya sendiri. Ya, bagaimana pasangan kita dan pasangan suami istri berinteraksi akan mempengaruhi anak, anak akan mempengaruhi saudara, anak akan mempengaruhi lingkungan lain atau teman-temannya. Ini dari pengasuhan. Apakah kita cukup memberikan memenuhi kebutuhan anak dari segi pengasuhan, dari segi perhatian, dari segi waktu, ya ini akan sangat terlihat. Ada beberapa meskipun tidak bisa dikatakan 100% betul, tapi sebenarnya punya ikatan ketika anaknya misalnya senang banget komplain. Biasanya orang tuanya juga sering ya, bukan senang, tapi sering cekcok mulut. Sehingga anak ini menginterpretasikan bahwa ketika ada sesuatu yang gak nyaman, kita boleh secara abuse verbal, kita boleh komplain dengan bahasa-bahasa yang penting emosiku terluapkan karena melihat orang tuanya cekcok dari segi bahasa gitu ya. Kalau anaknya senengnya itu emosinya meledak-ledak seperti memukul gitu ya, bersikap kasar secara perilaku, biasanya ini juga harus dilihat lagi apakah orang tuanya seperti itu gitu ya. Karena pasti ada sedikit banyak andil dari pola pengasuhan ini. Kemudian adalah lingkungan. Lingkungan ini juga tidak hanya tempat, tapi juga orang, ya, orang tua, guru, dan juga lingkungan tempat tinggal, sekolah, masyarakat secara lebih luas seperti itu. Sebentar teman-teman. Kenapa adek? Oke. Oke, kita lanjut ya. Sama nih anak saya juga mau muncul-muncul ya teman-teman ya. Nah, kita akan lanjut lagi. Setelah anak, lalu pengasuhan dan juga lingkungan, kita akan lihat. Yang berikutnya adalah, ini dia. Kalau biasanya saya bahas tentang anak dari segi tubuh dan refleksnya, ataupun pengasuhan dari segi bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak, pagi ini kita akan bahas tentang lingkungan yang mempengaruhi emosi dan perilaku anak. Karena disadari atau tidak, anak-anak itu juga menyerap informasi dari luar dan bisa mempengaruhi emosi dan juga perilaku mereka. Ada anaknya yang main gitu ya di rumah itu nggak ada yang kasar, bicara juga halus, ibu bapaknya juga apa namanya perilakunya bagus gitu ya. Tapi ketika dia main di luar terus pulang-pulang dia bawa bahasa yang aneh-aneh, bahasa yang misalnya mohon maaf gitu ya bodoh atau bahasa-bahasa kasar lainnya atau bahkan bahasa-bahasa binatang yang dia itu mengimitasi temannya yang lain. Sebenarnya anaknya nggak ngerti, tapi karena teman-temannya mengatakan itu dan kok kayaknya lucu, kok kayaknya direspon gitu ya seperti menarik perhatian orang sehingga anak itu mengikuti dan dia mengeluarkanlah gitu memproduksilah kata tersebut di rumah. Dia ingin melihat respon di rumah itu seperti apa ya. Kemudian ketika lingkungan mempengaruhi emosi dan perilaku anak, ternyata perilaku anak juga dipelajari berdasarkan proses imitasi perilaku orang lain. Orang lain ini bisa orang tua, kakak, adik, teman juga termasuk tontonan-tontonan, tayangan-tayangan dari televisi maupun dari gadget ya, sosmed ataupun YouTube. Jadi sekali lagi, lingkungan ini mempengaruhi emosi dan perilaku anak, dan perilaku anak ini didapatkan dari proses imitasi. Imitasi itu meniru, meniru orang lain.
Seperti itu, terutama di anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, di usia 2, 3 tahun ya. Ini tuh proses imitasinya benar-benar kencang banget teman-teman semuanya. Ya, dari usia 18 bulanan deh dia sudah mulai mengikuti ibunya nyapu ikut nyapu, ibunya masak ikut masak, ibunya misalnya melakukan pekerjaan yang kalau anaknya perempuan ya ibunya misalkan pakai lipstik, dia juga seolah-olah ngikutin gitu ya. Ibunya cara angkat telepon, jawab telepon seperti apa terus dia ngikutin. Benar-benar mengimitasi, benar-benar meniru apa yang orang-orang terdekatnya lakukan. Baik dan tidak baik mereka belum tahu, yang pasti mereka hanya melihat, menerima, lalu menirukan. Itulah mengapa kalau di Montessori ada yang namanya absorbent mind. Jadi pikiran penyerap di 0 sampai dengan 3 tahun, ini adalah faktor pikiran penyerap absorber mind-nya ini secara tidak sadar mereka melihat lalu mengimitasi, sementara akan dilanjutkan 3 sampai dengan 6 tahun dilakukan secara sadar. Dan ini yang paling penting ya, dan di sini. Jadi 18 bulan tuh sudah mulai benar-benar hati-hati kita ya dari cara bicara, dari merespon, dari bereaksi karena reaksi sama respon itu kan beda ya. Karena pasti akan anak ikuti. Nah, lalu seperti ini. Di sini ada istilah plasticity, yang mana kadang-kadang kita tuh terpengaruh karena tadi kan emosi anak itu dipengaruhi juga sama genetik orang tuanya. Lalu ada juga nih para orang tua yang bilang, ya habis gimana? Aku bawaannya kayak gini, cara ngomongku yang ngegas gitu ya. Terus gimana cara ngomongku kayak gini, kalau ada apa-apa aku memang suka langsung panik terus marah, gak bisa diubah gitu ya. Tapi dikalahkan atau dipatahkan dengan teori plasticity bahwa manusia mengubah perilaku melalui pengalaman dan juga pembelajaran. Meskipun ada faktor genetik, namun plasticity juga mempengaruhi karakter anak, karakter kita. Apalagi kalau untuk teman-teman Muslim gitu ya, kita sudah pasti sangat ingat dengan ayat Al-Quran bahwa Tuhan itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mengubahnya sendiri. Dan di teori plasticity secara saintifik ini membetulkan ayat Al-Quran gitu ya, dibuktikan secara saintifik oleh manusia yang mungkin dulu itu nggak percaya lalu kemudian melakukan penelitian dan ternyata benar otak manusia secara natural mereka itu sebenarnya bisa mengubah perilaku, bisa mengubah emosi dirinya sendiri dengan banyak pengalaman bertemu orang, dengan banyak pembelajaran. Seperti sekarang pagi ini teman-teman semuanya upgrade informasi, upgrade skill lagi gitu ya tentang emosi dan anak sehingga kita sama-sama tahu, oh ternyata emosi itu bisa diubah. Perilaku itu masih bisa diubah meskipun kita sekarang sudah usianya 30 tahun atau 35 tahun lebih. Ya. Nah, kita sama-sama akan lihat satu tayangan video yang mana di sini ada anak em, apa namanya melihat satu perilaku orang dewasa dan ternyata itu diimitasi. Ini penelitiannya ya. Kita lihat sama-sama. The segment you're about to see is taken from an early experiment on learning of aggressive styles of behavior through modeling. Children watched a filmed adult perform novel aggressive acts toward a inflated doll, and the physical aggression was accompanied by novel hostile remarks. We later measured how much of this modeled aggression the children had learned just by watching. Now, the measurement of learning of aggression uses simulated targets rather than live ones. For example, to test how well bombardiers have learned bombing strategies, you would use simulated targets rather than require them to bomb San Francisco or New York. Nah, seperti ini ya. The model pummeled the doll with a mallet, Jadi ada orang flung dewasa it yang in the air, mempraktekkan seperti ini. Anaknya melihat, watching. kicked it repeatedly, Dorong. threw it down, and beat it.
ternyata setelah anak itu melihat, mengamati, dia menirukan persis seperti apa yang dia lihat orang dewasa itu melakukan si bobodol ini. Ya, kadang-kadang teman-teman semuanya, ketika It kita was once widely believed that seeing bercanda others gitu ya, misalkan kita lagi bercanda sama kakaknya, lempar-lempar bantal atau lempar-lempar bola, padahal kita nggak bermaksud untuk melukai si kakak karena posisinya lagi bercanda gitu, kita lempar-lempar. Tapi anak itu bisa menganggap bahwa perilaku melempar itu dibolehkan dan itu bisa mengekspresikan emosinya mereka, bukan lagi bercanda, tapi untuk mengekspresikan emosi. Seperti itu. Kita lihat lagi. vent aggression would drain the viewer's aggressive drive. As you can see, exposure to aggressive modeling is hardly cathartic. Sama persis. Exposure to aggressive modeling increased attraction to guns, even though it was never modeled. Guns had less appeal to children who had no exposure to the aggressive modeling. The children also picked up the novel hostile language. Jadi sebenarnya yang dilakukan anak ini juga dia nggak ada tendensi untuk melukai gitu ya. Dia nggak tahu kalau perilaku itu melukai, dia hanya mengimitasi saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini satu informasi kita para orang tua, terutama untuk anak-anak usia dini, harus lebih berhati-hati saat berbicara, saat merespon, bereaksi. Mungkin kita kadang-kadang nggak sadar kalau ngobrol sama pasangan gitu ya, lagi curhat aja, tapi mungkin ada sesuatu kata yang kita celetuk, lagi kesel sama orang lain, didengar sama anak akhirnya diserap sama anak gitu ya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita nggak sadar kemudian diserap sama anak terus kita kaget ketika anak melakukan itu, loh dari mana ya, padahal mungkin secara nggak sadar ada yang anak lihat dari kita seperti itu. Kemudian bagaimana sih sebenarnya proses modeling ini terjadi? Kok bisa ya anak sekecil itu usia 2-3 tahun mengimitasi melihat kemudian dia melakukan hal yang sama. Kalau di video kan cenderung anaknya sudah agak lebih besar. Tapi untuk teman-teman di sini yang punya anak sekarang usia 2-3 tahun juga pasti banget merasakan apa yang di video tersebut. Baik itu meniru hal positif maupun meniru hal yang kurang positif. Anak tuh sebenarnya kita sama-sama samakan persepsi bahwa anak meniru dia belum tahu itu benar atau salah ya teman-teman semuanya. Dia hanya meniru perilaku saja. Seperti itu. Nah, ternyata secara prosesnya itu ada tahapannya loh teman-teman. Pertama attention. Jadi anak itu memberikan perhatian, menarik gitu ya, melihat apa yang memang terjadi di hadapannya. Baik itu yang diterima sama visualnya, baik itu yang diterima sama auditornya, pendengarannya, ataupun yang diterima dari taktilnya, tubuhnya. Contohnya seperti ditepuk, dicubit, atau mungkin kita colek, ingetin agak kencang gitu ya, dia merasakan input tersebut, itu akan menjadi satu perhatian buat dia. Oh, seperti ini rasanya. Oh, begini caranya bicara. Oh, begini caranya mengekspresikan kalau aku mau. Oh, begini caranya kalau aku nggak mau. Menolaknya seperti ini. Lalu setelah proses attention, ini ada retention. Jadi dikumpulkan, diingat-ingat kembali. Setelah dia melakukannya ini, yang awal, dia melihat apapun dari sensori sistemnya, dari indranya. Lalu yang kedua ada retention, dia akan ingat, dia akan kumpulkan sebagai suatu informasi. Ya, oh jadi begini rasanya karena tadi aku mau, atau misalkan aku melihat kakakku menolak, seperti itu caranya. Terus dia kumpulkan suatu saat, dia akan reproduction. Dia akan gunakan. Seperti itu, ya. Dilihat, diamati, kemudian diingat-ingat, kemudian reproduction, dan ada motivation. Motivation ini juga ada dari internal maupun dari eksternal. Misalnya motivation ini juga bisa diartikan seperti reward and punishment. Ketika anak, contoh ya, ketika anak, sampai sekarang sih masih ada juga ya yang di time out gitu loh, anaknya misalkan melakukan satu kekeliruan di rumah, terus dia suruh berdiri di pojokan sekitar 5 menit. Ada sampai hari ini masih melakukan itu, ya. Kemudian ketika motivationnya ini terjadi, motivation ini bisa juga buat anak-anak dalam hal negatif maupun positif.
Seperti itu. Motivationnya aku nggak mau berdiri, jadi aku tidak akan melakukan itu. Itu baik. Jadi dia menghindari perilaku negatif tersebut. Tapi ada juga yang kemudian ketika anak sudah melakukan berulang-ulang, dia melakukan satu kekeliruan kembali, terus dia sudah membaca gitu ya, sudah membaca dampaknya, lalu dia bilang sama orang tuanya, ya udah aku salah, aku berdiri langsung di pojokan tanpa harus menunggu aba-aba dari orang tuanya. Dia sudah membaca polanya, ada attention, retention, dan reproduction itu, terus dia jadi udah tahu, oh ya udah, gak apa-apa lah aku melakukan kesalahan itu, paling aku disuruh berdiri aja di pojokan gitu. Ya, sedemikian hebatnya anak-anak kita bisa berpikir sampai ke sana. Jadi bukan yang takut lagi, bukan yang menghindari, tapi justru sebaliknya, motivation seperti reward and punishment itu bisa dibaca sama anak-anak gitu loh. Makanya kalau di Montessori itu nggak ada reward sama punishment supaya ya itu menghindari pola-pola tertentu yang pada akhirnya karena anak udah tahu hukumannya apa, ya udah deh nggak apa-apa dah, aku udah biasa kok berdiri, aku udah biasa kok dicubit, jadi ya udah aku pukul aja gitu ya, ya udah aku nggak mau makan aja, misalkan seperti itu. Termasuk pada saat dia menolak makan, menolak belajar, kemudian kita dibiasain rewardnya dikasih gadget gitu ya, akhirnya apa yang dia lakukan bukan berdasarkan dari motivation internalnya dia, bukan karena dia punya sesuatu yang membuat dia suka belajar, tapi karena ada tadi motivation reward dari eksternal dari orang tua supaya main gadget misalnya seperti itu. Nah, modeling seperti ini prosesnya ini akan terus terjadi sampai mereka dewasa, termasuk kita orang tua ya. Ada attention, kita ingat-ingat, kemudian kita lakukan apa motivasinya. Mungkin kita ke pasangan atau kita ke orang lain atau di tempat kerja pasti polanya akan sama seperti ini. Seperti itu. Jadi proses modeling ini bisa kita manfaatkan untuk membiasakan anak berperilaku positif, untuk membiasakan anak memiliki emosi yang baik. Tapi sebaliknya, kita juga harus berhati-hati terhadap emosi negatif karena polanya juga sama. Ya, jadi melihat, kemudian mengumpulkan informasi, melakukan dan ada motivasi itu sendiri. Sehingga reward and punishment menurut saya lebih baik jangan ada gitu ya di rumah. Kalau memang teman-teman mau memberikan hadiah, ya berikan aja sebagai bukti kasih sayang kita buat anak. Tapi bukan sebagai reward dia melakukan sesuatu. Nah, masih terkait lingkungan mempengaruhi emosi dan perilaku anak. Ada yang namanya triadic reciprocal causation model, yang mana tadi kita ingat ya bahwa genetik gitu ya mempengaruhi, psikologis mempengaruhi, trauma anak dan orang tua mempengaruhi, lingkungan juga mempengaruhi. Dan di sini ada 3 faktor yang saling mempengaruhi juga, kemudian saling melengkapi. Jadi, misalnya secara person ini kognitifnya, anak ini pikirannya sudah bisa nih membedakan mana yang bagus, mana yang buruk gitu ya, anak SD, anak SMP. Secara kognitif, secara pikiran dia sudah bagus. Tapi eh, lingkungannya ini ternyata negatif. Lingkungannya ini dia sekolah di sekolah yang mohon maaf banyak bullying, teman-teman yang ngomongnya kasar, kurang aturannya kurang ketat di sekolah gitu ya, banyak yang bolos. Secara nggak langsung meskipun anak ini sudah punya abu-abunya tuh nggak ada, sudah hitam putihnya jelas, tapi lingkungannya negatif, maka tetap aja akan mempengaruhi perilaku anak. Yes, tadi di awal saya bilang banyak sekali orang tua yang mengatakan sekolah itu beli lingkungan. Dia akan lihat lingkungannya bagus atau enggak, terutama yang basicnya agama, banyak dipilih sama orang tua karena ingin memberikan lingkungan yang baik. Ya, termasuk kalau lingkungannya positif. Lalu secara pemikiran anak juga sudah tahu hitam putihnya positif juga. Maka akan mempengaruhi perilaku secara positif. Termasuk ketika anak pikirannya positif, hitam putihnya jelas, perilakunya juga positif. Meskipun lingkungannya ini negatif, tapi kalau dua ini positif dan kuat sudah menjadi fondasi anak, maka lingkungan dia akan mampu mengubah lingkungan menjadi positif juga. Ya, tapi dipengaruhi bagaimana si perilaku dan pemikirannya ini kuat atau tidak. Jangan sampai lingkungan yang justru akan mempengaruhi behavior dan juga kognitifnya anak. Dan sekarang kebanyakan adalah justru lingkungan yang mempengaruhi. Dari rumah fondasinya udah bagus banget. Orang tuanya sudah ngajarin istilahnya dari agamanya bagus ya. Perilaku SD juga anak yang nggak neko-neko, nggak melihat atau menunjukkan perilaku yang negatif. Tapi pada saat SMP meleng sedikit, ada gadget, ada teman-temannya yang kurang bagus pergaulannya, sehingga environment ini terlalu kuat, anak juga berada di lingkungan ini terlalu lama dari pagi sampai sore, pukul 5 sore di rumah juga cuma sebentar, akhirnya lingkungan ini yang justru mempengaruhi behavior dan
proses berpikirnya anak. Ini tidak akan terpisahkan ya teman-teman semuanya. Jadi kita PR-nya sebagai orang tua adalah selain meyakinkan dan membangun fondasi pikiran anak yang hitam itu hitam, yang putih itu putih, nggak bisa abu-abu untuk benar salah. Balik lagi kalau teman-teman bingung mana yang benar, mana yang salah, kita punya agama, landasannya agama. Kalau menurut agama ini salah, salah. Kalau menurut agama ini benar, benar. Ya, teori dari termasuk saya pun belajar Montessori karena bukan basic dari Islam seperti itu, saya tetap akan balik lagi gitu ya ke fitrah based education seperti apa. Montessori begini, fitrah based education seperti apa, cocok atau enggak, dari Islam seperti apa, cocok atau enggak, baru saya terapkan ke anak-anak ataupun ke siswa-siswi saya gitu ya di sekolah. Seperti itu teman-teman semuanya. Tiga ini menjadi landasan penting untuk kita ya. Lalu yang berikutnya, masih terhadap lingkungan dan juga emosi perilaku anak. Ada yang namanya agent perspektif ya. Hal ini menekankan peran aktif individu dalam mempengaruhi lingkungan mereka. Individu bukan hanya pasif menerima pengaruh dari lingkungan, tetapi juga dapat secara aktif memilih dan mengubah lingkungan mereka. Di piramida tadi teman-teman ingat, mereka punya pikiran, hitam putih harus jelas, mereka juga punya perilaku yang positif, mereka juga punya lingkungan. Dan meskipun anak-anak dipengaruhi secara genetik, meskipun anak-anak dipengaruhi lingkungan, tapi mereka di dalam dirinya juga punya peran aktif untuk memilih dan menentukan perilaku apa yang akan mereka lakukan. Dengan syarat harus punya self-efficacy. Self-efficacy ini adalah kemampuan anak untuk meyakini dia bisa melakukan itu. Contoh, ketika dia diajak bolos sama temannya. Kalau dia punya self-efficacy, dia bilang dia nggak mau bolos, dia tetap akan sekolah. Dia yakin bahwa dia mampu dengan prinsipnya tersebut, maka dia tidak akan terpengaruh untuk ikut bolos. Itu yang dimaksud dengan self-efficacy. Dan self-efficacy ini apakah anak usia dini bisa memilikinya? Tentu saja bisa. Contohnya dengan apa? Perilaku ketika bermain. Anak menentukan mainan sendiri. Itu berarti anak sudah punya self-efficacy. Namun kadang-kadang kita terlalu apa ya, intervensi terlalu banyak. Jadi ketika anak mau pilih sesuatu, langsung diambil alih, ini aja, ini yang baik buat kamu. Anak memilih objek, ya, mau pilih mainan A atau mainan B, mau bermain A atau bermain B. Kita boleh banget loh untuk mengajak anak berdiskusi supaya anak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengambil atau memutuskan pendapatnya sendiri. Dari kecil hal-hal sederhana, termasuk makan, tapi bukan yang memilih menu makanan yang nggak ada di rumah. Contoh, ini yang biasanya banyak keliru. Kamu mau makan apa? Terus anaknya pilih aku mau rendang misalnya. Jadi ibunya harus menyiapkan rendang. Padahal di rumah cuma ada ayam. Maka pilihannya diganti. Kata-katanya diganti. Kamu mau makan ayam sop atau sop ayam atau ayam goreng. Jadi ibu tidak mengupayakan sesuatu yang nggak ada di rumah. Itu loh yang dimaksud anak diberikan pilihan, tapi bukan pilihan yang menyulitkan orang tua. Yang sekarang yang salah kaprah adalah kita cuma tanya anak mau makan apa. Di rumah cuma ada ayam, anaknya jawabnya yang lain. Ketika kita nggak boleh dan nggak ada di rumah misalkan rendang tersebut, kita buru-buru cari atau kita jadinya menolak. Padahal tadi kita udah tanya, anaknya udah berpendapat. Ketika anak berpendapat, kita tolak. Nah, ternyata yang keliru adalah cara kita berbicara di awal. Kamu mau sop ayam atau mau ayam goreng? Karena di rumah cuma ada ayam. Anak pilih dua itu. Ya, dari usia 2 tahun sudah bisa kita ajak anak. Berikan opsi limitasi cukup dua aja. Kamu mau yang ini atau kamu mau yang ini. Gitu ya. Nanti usia 3 tahun kita tambahkan lagi mungkin 3 pilihannya. Usia 4 tahun, 5 tahun diskusinya jauh lebih luas lagi. Ya, termasuk ketika anak melakukan suatu perbuatan untuk mencuri perhatian kita. Contoh, kayak tadi anak saya datang nih. Saya lagi ngajar, anak saya datang terus dia nangis. Tangisan itu adalah bentuk satu reaksi, satu keputusan yang diambil anak untuk menarik perhatian saya. Kalau aku nggak nangis, mama nggak akan tengok aku. Kalau aku nggak nangis, mama nggak akan respon aku. Makanya dia nangis. Itu adalah bentuk anak sudah punya self-efficacy. Ya, jadi self-efficacy meskipun bahasanya cukup rumit, sebenarnya sangat bisa kita stimulasi, sangat bisa kita latih sejak dini. Nah, ini beberapa contoh untuk membuat atau menstimulasi self-efficacy di anak-anak usia 6 bulan, kemudian yang ini 8 bulan, yang ini 18 bulan.
Mengapa bayi suka banget menjatuhkan mainan? Ternyata wajar loh bayi menjatuhkan benda di sekitarnya dengan sengaja. Entah itu makanan, mainan, atau barang apapun. Kadang bayi meraihnya sendiri. Kadang ia melihat ke arah kita seolah meminta tolong. Selamat ya, bayi Anda telah menemukan keterampilan baru. Dan pasti akan diulang berkali-kali. Kondisi ini dinamakan objek permanen, yaitu sebuah pemahaman terhadap suatu objek akan tetap ada meskipun tidak dilihat bayi. Pada fase ini, kita tetap dapat mengembalikan benda yang dijatuhkan. Tapi jangan lupa berikan kesempatan bayi meraih sendiri dari tangan kita supaya motoriknya terstimulasi. Nah, dengan dia menjatuhkan mau melepaskan barang aja itu termasuk self efficacy. Jadi jangan diomelin. Dan ini nggak ada tendensi anak buat ngerjain orang tua ya. Tapi memang prosesnya seperti itu. Berikutnya. Dia memutuskan mau ambil bola yang mana, dia memutuskan kapan dia mau masukin ke lubang tersebut, itu self efficacy juga. Secara konkret, latihan seperti ini. Ini salah satu murid bayi online saya nih. Yang berikutnya, ini juga sama. Kapan dia mau melakukan, kapan dia mau coba untuk masukin tracing seperti ini, kelihatannya cuma buat motorik halus. Biasanya gitu ya teman-teman kalau ditemukan di sosial media ya udah cuma motorik halus, fokus gitu-gitu. Padahal sebenarnya ada karakter dalam diri anak yang terbangun dengan kegiatan seperti ini. Tapi kuncinya adalah kita juga memberikan ruang buat anak untuk berinteraksi, untuk mengambil keputusan sendiri. Contoh, mau yang mana dulu? Yang kuning, yang merah gitu ya, atau yang bintang atau yang segitiga. Biarin dia ambil keputusan sendiri. Nah, dia ambil lagi. Kelihatannya nggak menarik ya permainan seperti ini gitu ya. Padahal ini punya banyak manfaat. Dan satu kegiatan ini aja kita bisa habiskan 30 menit ya. Karena kita ajakin anak untuk ngobrol. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya self-regulation. Ini teman-teman pasti familiar banget ya sama istilah yang ini ya. Yang dimaksud self-regulation adalah kemampuan individu, kemampuan anak, kemampuan orang dewasa kita sebagai orang tua juga harus punya self-regulation untuk mengontrol pikiran, emosi, perilaku untuk mencapai satu tujuan. Jadi kalau ngomongin self-regulation itu bukan nahan emosi aja, tapi kita juga bisa mengendalikan pikiran kita, emosi kita, perilaku kita. Ada anak yang emosi cuma marah aja, tapi nggak ada perilaku yang ditunjukkan gitu ya. Dipendem. Tapi ada anak yang emosi kemudian nangis, ada anak yang emosi kemudian misalnya melempar, ada anak yang emosi kemudian ngumpet. Nah, itu sudah ditunjukkan ke perilaku. Dan otomatis pikirannya memang sulit untuk mengontrol. Ya, melibatkan kemampuan untuk mengatur pikiran dan emosi serta mengendalikan tindakan anak. Untuk bisa supaya anak memiliki self-regulation yang baik, maka kita sebagai orang tua harus mengajarkan 3 tahapan ini. Jadi kalau ngomongin self-regulation itu bukan yang cuma kamu marah ya, kamu sedih ya, kamu kesel ya, bukan cuma itu. Ada tahapannya teman-teman. Yang pertama self-observation. Anak harus bisa melihat jenis-jenis emosi yang dia rasakan. Ya, marah itu gimana sih rasanya? Kesel itu gimana sih rasanya? Sedih itu gimana rasanya? Lapar, haus, senang itu gimana rasanya? Ajak anak untuk merasakan observasi dengan cara apa? Contoh yang konkret, dingin pegang es, hangat pegang air hangat. Lapar kita tanya. Pada saat mau makan, lapar, labelin, makan. Jadi anak rasain, oh ini ya rasanya lapar itu. Terus aku makan kenyang, setelah makan kita labelin juga. Anak ngerasain, oh ternyata setelah makan ketika perut aku ngerasa penuh itu namanya kenyang. Ngantuk itu juga sama sebuah perasaan. Gitu ya. Setelah anak mengenali emosinya dia, ada self judgment. Ya, bagaimana mereka melihat emosi itu dari perspektif dirinya sendiri dan orang lain. Ini mungkin agak sedikit sulit, tapi sebenarnya ketika dipraktekkan, ini cukup mudah. Contoh kayak gini, anak boleh marah nggak? Boleh. Orang tua boleh marah nggak? Ketika anaknya melakukan satu kekeliruan misalnya. Boleh. Contoh, ketika kita tidur, terus anak kita ganggu. Kita boleh nggak marah?
Boleh. Yang nggak boleh itu reaksinya, misalnya melukai anak. Kenapa kita boleh marah? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena supaya anak paham bahwa perilaku kita itu bisa membuat orang lain tidak nyaman. Kalau kita misalnya anak ganggu kita lagi ibadah, anak ganggu kita lagi makan, anak ganggu kita lagi istirahat, terus kita nggak bilang bahwa itu mengganggu, itu nggak nyaman, ya nanti dia akan melakukan itu ke orang lain. Kalau saya pribadi ada hal-hal yang mana saya nggak bisa mentolerir anak membuat keributan di rumah. Tadi yang saya sebutkan, ketika makan rebutan, berantem misalnya, atau mungkin ada sedikit perselisihan dari segi bahasa aja gitu ya, atau dia main berisik banget. Kalau ada orang lagi makan kita hargai, karena makanan itu rezeki anugerah gitu, nggak semua orang bisa dapat. Jadi kalau ada orang lagi makan jangan ganggu, jangan menginterupsi. Kalau kamu mau apa-apa orang lagi makan kamu bisa tunggu gitu ya, siapapun yang lagi makan termasuk pasangan saya. Kalau anaknya lagi makan terus misalkan dia mau minta sesuatu, ya kamu tunggu anaknya sampai selesai makan. Lalu pada saat ibadah, ya, pada saat ibadah juga sama, dibiasakan untuk tidak mengganggu, tidak membuat kebisingan, ya, tidak seperti misalkan kalaupun lagi ngobrol ya dipelankan suaranya, tidak ada lompat-lompatan. Kemudian pada saat orang lagi istirahat, gitu kan? Karena hal-hal seperti itu tuh sebuah adab dan sopan santun yang tidak tertulis, tapi anak harus tahu gitu. Jadi self judgment ini anak-anak harus paham. Ada perilaku yang dia lakukan dan itu bisa mengganggu orang lain, ada perilaku yang dia lakukan dan itu bisa mengganggu dirinya sendiri. Ya. Dan hal ini harus dilatih dan harus diedukasi. Nggak bisa sekali dua kali aja. Bahkan anak SD pun masih bisa mengulangi kekeliruan tersebut. Nggak apa-apa, tapi kita ulangi. Kita tekankan lagi. Ini nggak boleh, ini boleh. Gitu ya. Kemudian self-reaction. Ya, bagaimana anak-anak boleh bereaksi. Ada misalnya anak ini takut terhadap sesuatu, kemudian kita hilangkan sesuatu itu supaya anak nggak takut. Boleh? Mungkin sesekali boleh. Tapi perilaku ini juga jadinya kurang tepat karena nanti anak berusaha untuk menghilangkan sesuatu itu ketika dia nggak mau. Contoh, anak misalnya nggak mau sayur. Kita hilangkan sayur, kita ganti sama yang lain, yang penting anaknya makan. Sekali dua kali boleh. Tapi kalau keterusan, suatu saat dia sekolah, dia nggak suka ada PR, maka dia hilangkan PR-nya itu. Entah itu bukunya dibilang ketinggalan di sekolah lah, bukunya dipinjam teman supaya dia nggak ngerjain PR. Atau bahkan dia nggak mau masuk sekolah karena belum ngerjain PR. Jadi lagi-lagi imitasi tadi kita ingat ya, ada attention, retention, reproduction, dan juga ada motivation. Dan itu bisa diserap berkepanjangan. Gitu. Makanya reaksi kita, respon kita terhadap apa yang anak takuti itu juga akan diserap sama anak-anak. Self reaction, bagaimana anak bisa bereaksi terhadap rasa takutnya. Terus harus gimana, Miss? Ajarkan atur nafas. Kalau kamu lagi panik, kalau kamu lagi nggak nyaman, kamu boleh duduk. Kamu boleh senderan. Kalau ada situasi yang memungkinkan kamu bisa tiduran, kamu bisa tiduran. Kamu bisa tarik napas seperti ini, hitungan 3 atau hitungan 5, hitungan 7, ada berbagai macam teknik. Atur nafas, teman-teman bisa cari di YouTube gitu ya, dengan sangat mudah. Anak nafas dari hidung, keluarkan dari hidung, kemudian nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lalu boleh juga dengan misalnya merepas tangan gitu ya, atau boleh berjalan-jalan supaya hormon emosinya melandai, kemudian hormon happy-nya meningkat karena anak melakukan satu kegiatan, atau stretching. Stretching itu juga bisa memproduksi hormon happy ya, ketika tubuh kita gerakan sehingga hormon takutnya itu turun, hormon happy-nya naik. Jadi menekan hormon takutnya itu. Semua ada sebab akibatnya. Ya, ketika tubuh bergerak, ketika otak kita berusaha untuk tenang, ketika bernafas, semua itu akan berdampak sama emosi anak. Jadi daripada kita menghilangkan sesuatu yang membuat anak takut, lebih baik kita ajarkan untuk mengelola ketakutannya. Dengan tadi bernafaskah, bergerakkah, atau melakukan sesuatu yang lain, atau bahkan berdoa gitu ya. Nah, ini juga sama terhadap self judgment, self reaction, dan juga tadi self observation dengan beberapa kegiatan konkret.
Kenapa saya bikin slime ini? Karena dulu anak saya nggak nyaman sama tekstur slime. Ternyata ketika saya bikin, anak-anak jadinya tahu. Anak saya jadinya tahu, oh slime itu terbuat dari ini saja dan itu tuh aman gitu buat kulitnya dia. Sehingga dia baru bisa merasakan slime itu nyaman di kulitnya dia. Gitu ya, dia tahu. Observasi dari rasa takutnya dia dibongkar apa saja yang akhirnya buat dia jadi mau untuk berinteraksi langsung sama si slime itu sendiri. Berikutnya adalah ya, Ya, udah dicoba nempel. Koala. Koala di mana? Mana ya koala ya? Oh, ini observation secara konkret dia melihat gambar. Jadi bagaimana anak bisa mengobservasi perasaannya kalau tidak kita latih dengan kegiatan yang seperti ini juga nantinya akan sulit. Aku kalau nggak waktu Perasaan buat anak dulu nih. abstrak bocor ya. Karena kan emosi itu abstrak ya, perasaan itu abstrak sehingga bisa kita bantu observasinya dengan cara-cara yang seperti ini. Oke, dan satu lagi anak ayam. Anak ayam. Anak ayam. Iya. Dan ini teknik inhale exhale tapi lewat permainan. Gitu ya. Jadi kalau anak-anaknya agak susah diajakin untuk latihan nafas, duduk tenang, boleh pakai game seperti yang ada di video tadi. Yes. Berikutnya ada moral agency nih teman-teman. Ya saya sedikit menyebut sudah jam 9 supaya tanya jawabnya nanti lebih leluasa. Nah, moral agency ini adalah kemampuan anak atau kemampuan kita orang dewasa untuk membuat keputusan moral dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika. Nah, ini sudah mulai nih dekat sama adab, sopan santun gitu ya, sama etika dan melibatkan kemampuan untuk merenungkan konsekuensinya dari tindakan kita, mengendalikan impuls dan juga bertindak secara bertanggung jawab. Ini sudah higher level lagi, makanya ditaruhnya di paling belakang. Karena biasanya untuk anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun barulah kita bisa masukin dikit-dikit moral agency ini. Jadi ada sebab akibat yang harus anak tahu ya, harus anak terima ketika dia melakukan sesuatu. Boleh lewat cerita, baik itu buku cerita maupun cerita kita. Kalau saya biasanya storytellingnya based on reality, misalnya kayak waktu SD dulu saya pernah dijailin sama temen gitu ya, rasanya itu jengkel banget, sedih banget sampai buku saya hilang atau buku saya robek. Terus daripada kesel gitu ya, saya minta tolong ibu guru, saya mengatakan gitu ya buku saya hilang, diisengin sama teman. Jadi boleh banget loh kalau suatu saat kamu ada yang isengin di sekolah, katakanlah bully, itu kamu boleh minta tolong orang yang lebih dewasa kalau memang kamu nggak bisa untuk mencarinya atau mendapatkan buku tersebut atau melindungi diri kamu sendiri. Jadi biasanya kalau lewat nasihat langsung itu anak-anak merasa digurui, dia merasa nggak nyaman, tapi lewat cerita dia bisa mengaitkan gitu ya, mengkorelasikan apa yang dia rasakan dengan cerita tersebut. Atau ketika kita menginginkan sesuatu, terus dulu mama juga pengen loh beli mainan, terus nggak dibeliin sama nenek, terus perasaannya sedih, tapi mama mikir lagi, iya juga sih di rumah kan udah ada ya, masih bisa pakai itu, kenapa harus beli? Ya udah deh, mama sabar aja deh sambil nunggu uang punya tabungan gitu ya. Mungkin nanti bisa beli. Jadi daripada marah-marah, bikin capek, kesel, nangis, sedih, dicuekin, ya udah mendingan nanti aja deh belinya kayak gitu. Kita kasih solusi di akhir ceritanya dan itu teman-teman bisa lakukan. Jadi nggak harus lewat buku cerita selalu ya, bisa langsung lewat cerita-cerita yang kita buat sendiri. Oke, itu dia. Selesai untuk materi kita pada pagi hari ini. Silakan teman-teman saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih banyak Bunda Cici Desri, Masya Allah luar biasa ya materinya. Memang ini kadang-kadang menjadi kegalauan kita bersama Bunda Cici Mhm. Desri. Ini juga udah banyak banget nih yang nanya di chat room ya. Tapi Oke. mungkin biar enak langsung aja untuk penanyanya nanti Kak Aulia panggil. Tapi sebelum itu, Bunda-bunda semua silahkan buka videonya, kita foto dulu bersama-sama Bunda. Oke. Silakan ya teman-teman yang boleh banget nih untuk open cam yang berkenan kita foto bersama terlebih dahulu. Kita buka dulu Bunda kameranya. Biasanya Open style kamera. rumahan nih ya. Kalau hari Minggu tuh style rumahan nih. Jadi belum ready nih sama hijabnya gitu ya. Boleh kita tunggu kok tenang ya. Mau rapih-rapih dulu, boleh.
Iya. Ah, Ibu Emang dan kalau hari Minggu tuh Bunda enaknya ini ya, apa gegorean gitu ya di rumah iya, ya. stylenya style rock and roll nih. Makanya Ibu Heeh. Nuridar juga tuh tadi stylenya style rock and roll kayaknya. Ibu Nuratika, Miss Dina, Seru Miss Dina banget udah sih. ready banget Miss Dina. Ibu Jennifer, Ibu Nurlain. Oh, lagi sama anak-anaknya. Ini sekalian kita menunggu bunda-bunda semua yang lagi open buka kameranya. Kak Aulia Mm-mm. mau info sedikit ya bunda-bunda ya. Insya Allah di bulan September ini kita akan ada webinar-webinar menarik ya terkait dengan pola pengasuh ayah kepada anak-anaknya. Jadi nanti insya Allah masih banyak lagi webinar-webinar menarik. Nanti kita semua ditunggu ya bunda-bunda semua ya kehadirannya lagi. Oke. Nah, Ibu Nining juga. Ibu Nining kayak tadi lagi lari ambil jilbabnya dulu nih. Keren-keren banget nih Bunda nih. Masya Allah, hari Minggu ya, sambil tolabul ilmi. Masya Allah, Hmm. luar biasa. Ada lagi yang mau open cam? Silakan. Sudah Oke. sepertinya ya. Sudah, silakan kakak Ada. admin, dihitung kakak. Oke, dihitung ya. Satu, dua, tiga. Bentar, saya tambahin. Oke, boleh ganti gaya? Boleh ganti gaya, bunda-bunda semua ganti gaya. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih Kak Firda. Baik, Masya Allah luar biasa Bunda Cici Desri materinya memang benar-benar relate ya ke kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang memang anak itu adalah peniru yang sangat handal gitu ya Hmm, Bunda ya. betul. Baik, bunda-bunda semua, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin Ya, untuk sesi pertama kita buka tiga penanya dulu ya. Ini boleh, Sur. sudah ada di apa? Penanya yang pertama mungkin Bunda Laila ya yang sudah dari tadi Masya Allah di apa chat room udah dari awal materi mungkin ya sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin untuk dua penanya lagi silakan up hand. Ini raise hand di sini yang mau bertanya selain Bunda Laila. Bunda-bunda semua, Bunda Jennifer berarti ya Bunda Jennifer, penanya kedua dan penanya ketiga ada Bunda siapa lagi nih? Malu buka kamera nih Bunda katanya. Nggak apa-apa. Kalau mau raise hand nggak buka kamera nggak apa-apa. Yang penting suaranya aja kedengeran. Ya, ada Miss Dina nih, Oke. Miss Dina. Oke, baik. Kak Aulia panggilkan untuk penanya pertama, silakan Bunda Nur Laila. Ya, baik. Terima kasih. Saya off cam ya, soalnya saya mau anak yang kecil ini. Ya, nggak Silahkan apa-apa Ibu. Ah, Bunda. iya. Jadi anak saya umur 5 tahun 4 bulan. Sempat saya bawa untuk terapi SI sama PT ya, behavior terapi. Cuma mungkin karena mogok ya, dia bosen gitu. Ah, ada tantrumnya. Nah, sekarang pertanyaannya itu, eh, dia itu masih tidak nyaman kalau saya tinggal pergi. Sepertinya masih ada trauma karena pernah saya tinggal pergi keluar haji ya ibadah gitu sekitar Hmm. 40 hari ya. Jadi sekarang kalau saya, padahal udah lama itu udah setahunan yang lalu lebih, tapi setiap saya nggak ada di rumah itu dia pasti akan ngamuk. Dia maunya harus selalu ada saya gitu. Kalau saya kemana juga dia harus selalu ikut. Nah Mhm. itu cara mengatasinya bagaimana? Terapi Ini SI-nya di berapa rumah. lama, Bu? SI-nya sudah dua waktu itu di 3 bulanan ya. Belum Oh, lanjut, baru terus saya sebentar lagi ya. mencoba lagi di tempat yang lain dengan metode yang berbeda. Kayaknya sih enjoy. Sekarang di WM Center, tapi baru mulai lagi ya, Miss. Mhm, mhm. Ah, SI-nya, terus memang dia sensorinya masih banyak yang belum terintegrasi, yang kayak refleksnya itu ada beberapa, terus yang apa yang motor development ya, saya lupa yang untuk menunjang ke baca tulis itu belum bisa. Terutama yang tadi ya, yang sifat sikap kalau dia nggak nyaman kalau saya pergi. Terus yang kedua, eh, dulu sempat terapisnya bilang bahwa dia susah untuk membaca emosi.
Jadi Hmm, makanya kadang dia suka kita yang nggak tahu aneh gitu karena dia suka senyum saat posisi yang harusnya bukan senyum gitu. Dia kesakitan misal dia kesandung gitu sakit dia malah tertawa gitu. Terus kita bingung. Terus kalau adiknya kesakitan dia tertawa. Kenapa? Lucu gitu. Padahal kan hmm, sakit nggak ada rasa empatinya itu yang harus saya bangun gitu. Gimana caranya ya? Itu aja sih pertanyaannya. baik. Bu Laila yang Makasih di nih. kolom chat ya? Iya, saya Oh, gabungin ya. sama ya. Mm-mm, mm-mm. Baik, baik. Terima kasih banyak. Yes. Ya memang betul Ibu. Salah satu cara, bukan cara ya, salah satu ciri ADHD untuk anak itu seperti itu. Jadi kadang-kadang di luar konteks, ya. Sama karena gini, kalau bicara ibu anaknya sudah ada diagnosa, sudah ditegakkan, maka paling bisa kita lakukan adalah melihat semua gejala dan ciri-cirinya pada anak yang diagnosa misalkan ADHD ataupun yang SCD tadi. Supaya ibu memahami terlebih dahulu bahwa itu adalah ciri umum yang pasti akan melekat pada anak ibu. Termasuk di ADHD, memang seringkali respon yang dimunculkan itu keluar dari konteks. Contohnya, seperti saya pernah juga ada klien anak ADHD, kemudian lagi ngobrol sama ibunya, papahnya itu ketawa-ketawa sendiri, dan ternyata papahnya ADHD, gitu ya. Memang seperti itu cirinya. Kalau bagaimana cara untuk menimbulkan atau membangun empati tersebut, salah satu caranya hanya dengan terapi untuk anak yang sudah terdiagnosa. Gitu, karena kalau kita termasuk saya gitu ya, termasuk ibu ataupun siapapun yang bukan terapis, nggak tahu nih tahapan ada di mana anak ibu saat ini dengan diagnosa ADHD dan SCD tersebut, Social Communication Disorder tersebut. Kalau ibu terapi, sudah pasti terapis dengan hasil yang screening itu, assessment itu tahu ada di level mana, mana yang akan dibantu terlebih dahulu. Oke, yang dibantu terlebih dahulu ternyata SI dulu. Yes, betul. Karena SI itu paling bawah yang nanti berkaitan sama refleks. Itu dulu harus tuntas, harus lulus. Kalau ternyata menurut psikolog dan terapisnya boleh digabung dengan behavior, ya entah itu yang behavior terapi atau yang ABA itu, maka ikuti saja karena itu pasti akan sangat membantu gitu ya. Lalu kemudian ternyata bukan behaviornya SI-nya sudah selesai Miss selama 1 tahun atau bahkan mungkin 2 tahun. Lalu behaviornya tetap harus lanjut karena tadi masih sering keluar konteks gitu ya. Terlalu ekstrim keluar konteksnya. Belum bisa mengendalikan itu. Tapi harus dibantu sama okupasi karena ada motoriknya juga. Maka ikuti saja. Semua anak-anak yang sudah terdiagnosa satu syarat untuk membantu dia tumbuh sebagaimana paling tidak mereka bisa berbaur dengan kita, dengan teman-temannya adalah dengan terapi. Nanti kalau ambang penerimaannya dia sudah bisa dia kendalikan, gitu ya, sudah bisa sedikit berbaur, sudah bisa beradaptasi, maka kita bisa bantu untuk di rumah dengan mungkin intensitas terapinya itu lebih berkurang, gitu tetap lanjutkan terapinya dan paling saya sih titip amanat untuk sampai lulus gitu ya untuk terapinya ikutin dari apa yang disampaikan psikolog dan juga terapis karena kalau selesai kemudian tapi tanpa tanpa instruksi dari terapisnya tapi kita yang stop ya pasti belum tuntas karena pasti ada tahapan-tahapannya gitu. Saya pun ada klien juga anak autism yang dia tuh bener-bener taat gitu ya terapinya semua yang diajarkan sama terapi sama psikolog itu dia lakukan selama 8 tahun akhirnya di usia 10 tahun itu jauh lebih bagus dari emosinya dari bagaimana dia beradaptasi karena terapi itu membantu anak mengenali gitu ya kalau aku lagi panik aku harus ngapain kan diajarin di sana gitu ya dari sensorinya dari behaviornya kemudian dari semuanya motoriknya juga sama dan bahkan sekarang anaknya sudah sekolah di sekolah umum itu yang anak autism karena terapinya sampai tuntas dan bahkan berkelanjutan. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih banyak Bunda Cici Desri. Gimana Bunda Nurlaila? Sudah cukup ya dengan jawaban Bunda Cici? Masya Allah, luar Berarti biasa. memang PR-nya untuk mengajak dia terapi itu aja itu sudah sudah suatu Mm-mm. ini effort sendiri ya. Karena dia kan Betul. kalau nggak mau ya nggak mau, bahkan dia sampai bisa lari keluar dari mobil kayak gitu-gitu. Yes. Kita tuh sulit sekali kadang-kadang untuk mau ngajak gitu, mau masuk ke ruangan aja dia udah glosot-glosot sama Iya, itu iya. kesulitan. Kadang saya tuh sulit untuk membujuk dia untuk dia kalau udah kata, ayo kita main ke sana itu udah nggak mau gitu. Aku nggak mau ke situ pasti gitu. Nah, itu Mhm. makanya kan
Ya, Itu kendalanya kenapa gitu? karena SI-nya itu, karena sensorinya. Jadi menurut kita ketika kita ajak ke satu tempat, dia udah tahu nih kalau itu nggak nyaman buat dia, dia nggak mau ya udah dia nggak mau. Gitu. Kalau menurut kita kan nggak apa-apa gitu, coba dulu gitu. Karena kita normal gitu ya, nggak ada gangguan atau nggak ada hambatan di dalam diri kita. Tapi buat anak-anak yang sensorinya memang ada masalah, pasti ya nggak bisa. Buat aku itu nggak nyaman, itu mengganggu, itu takut, itu khawatir, itu menakutkan gitu, itu berbahaya. Pasti dia akan menolak gitu. Apalagi ada juga social communication disorder yang mana dia akan kesulitan ya untuk menanggapi atau menerima cara berinteraksi kita gitu. Mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya, tapi titip-titip pesan kalau saya lanjutkan terapinya. Gitu. Ya, makasih Masih Miss. 5 tahun, mumpung masih 5 tahun. Baik, terima kasih banyak Bu Nur Laila atas pertanyaannya. Ini apa nyambung juga ya. Murid saya juga ada yang seperti itu Bunda. Dan Hmm, jangan lupa untuk selalu afirmasi positif. Intinya ngomong ke dia ini selalu positif-positif. Nanti yang akan timbul omongannya juga positif-positif juga. Insya Allah ini apa baik-baik aja semuanya. Baik, untuk penanya kedua langsung saja Bunda Jennifer. Silakan Bunda. Assalamualaikum, Miss. Ada suaranya nggak ya? Waalaikumsalam. Ada. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar merdu Ibu. Halo, Miss. Mungkin Miss enggak asing dengan namaku karena setiap kali ada kelas-kelas yang Miss, aku tuh selalu komen, selalu ikut. Aku tuh ikut stimulasi, apa kemarin yang webinar juga yang tentang stimulasi anak emosi itu loh, Miss, yang main gimbal gitu-gitu Moro loh. ya. Aku tuh ikut. Iya, Moro ya yang kemarin. Mm-mm. Nah, sampai ini ternyata materinya masih cocok sama anakku dan aku masih terus tanya karena tuh kayak aku tuh masih bingung banget apa sih kenapa sih anakku gitu kan. Aku tuh mau cerita dulu ya Miss sebelumnya. Maaf juga kalau aku off cam karena sambil masak. Nggak apa-apa. Boleh. Jadi anakku tuh umur 4 tahun perempuan. Dia udah masuk TK, TKA. Sebelumnya tuh sempat pindah sekolah karena dulunya PAUD. Tapi ternyata di PAUDnya nggak bisa bersosialisasi karena anak-anaknya masih ternyata masih kecil-kecil. Sedangkan dia 4 tahun kan. Jadi aku pindahin ke TKA, terus temennya mulai ada yang sebaya. Nah tapi di sekolahnya itu dia tuh apa namanya kayak nggak mau bergabung gitu loh sama temen-temennya. Jadi belum belum mau sih. Jadi dia tuh belum mau bergabung. Terus kayak misalnya teman-temannya lagi pada nari-nari gitu kan. Kayak kalau TK tuh ada yang nari-nari. Nah dia tuh nggak mau kayak diem aja gitu. Diajak gurunya, ayo enggak. Juga enggak gitu. Nah, tapi ada juga beberapa kali yang dia kayak tiba-tiba tuh mau main, kayak main apa tuh yang puter-puter dia tuh nggak mau, dia ngamatin dulu gitu kan. Terus tiba-tiba beberapa kali tuh dia mau tuh main sama temen-temennya karena kayak dia udah ngelihat teman-temannya kayaknya seru nih main gitu. Nah, aku nggak tahu apakah anak ini termasuk tipe kalau yang slow to warm atau apa namanya yang memang dia sesuatu ada sesuatu yang salah gitu, Miss. Nah, Mm-mm. karena beberapa kali tuh dia pernah sama temennya ketemu, kan waktu itu Miss juga pernah bilang ya kalau apa namanya ada misalnya yang udah masuk yang nggak wajar itu kalau misalnya ada temennya deketin atau apa dia udah teriak kencang kan gitu. Nah ini dia Hmm. tuh termasuk yang kayak gitu juga. Jadi Oh. pernah dia ada satu dia tuh ngaji terus ada temennya cuma deketin doang laki-laki dia kayaknya trust issue gitu loh Miss sama laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki tuh kayak takut banget bener takut itu gitu. Waktu ngaji tuh dia teriak kenceng banget sampai guru ngajinya bilang kasihan ini kalau dilanjut ngaji akhirnya dia stop ngaji gara-gara dia tuh teriak kenceng banget sama temennya. Padahal temennya nggak ngapa-ngapain, cuma ngedeketin doang gitu. Dia teriak kencang banget gitu kan. Nah, tapi setelah itu aku kasih tahu kalau kamu kayak gitu nanti kamu jadi nggak bisa ngaji lagi gitu. Jadi tapi dia mulai belajar dari situ nih. Oh iya, aku jadi nggak teriak lagi, jadi mulai ini. Nah, aku tuh bingung sebenarnya ini anak tipe kalian apa sih gitu. Maksudnya apa dia sebenarnya yang slow to warm atau dia harus mengamati dulu apa ada sesuatu yang nggak wajar dalam dirinya gitu loh, Miss. Di Gitu. rumah Kira-kira interaksi gimana? sama papahnya gimana Bu? Main-main biasa bareng gitu deket juga sama ayahnya tapi ya Sering mungkin pelukan? karena ayahnya kerja sering apa Sering pelukan, interaksi fisik gitu, maksudnya pelukan atau duduk di pangkuan. kadang malam sih aku yang paksa suruh coba baca cerita sama ayah kayak gitu gitu mungkin ayahnya kan karena sibuk kayak kerja jadi kayak mostly banyak waktunya di rumah sama aku gitu nih tapi Mhm. ya deket sama ayahnya deket gitu. Waktu masih bayi cenderung tidurnya gimana Bu? Jam tidurnya berubah-ubah atau yang anteng atau yang justru sulit tidur? Tidur siang, tidur malam. Eh, terus berubah-ubah berubah-ubah gitu. Kebetulan nih Makan? apa namanya mungkin ini akan panjang kali ya Miss ya. Kebetulan itu nanti tanggal 14 September itu aku akan datang ke psikolog ke terapis gitu di BSD. Nah maksudnya adakah
yang bisa aku tanyakan gitu loh, Miss, kira-kira apa ya gitu loh, ikut kelas apa gitu loh, biar anakku tuh kenapa gitu loh. Mohon maaf tadi kayaknya ada yang bocor. Ke BSD ke kelas apa Bu? Mohon maaf. Terapik, Oh, ke Miss. terapi ya. Oke. Oke, makannya gimana Bu si kecil? Termasuk memilih sulit atau seperti apa? Makannya mau mau semua, dia mau semua makanan, Miss. Nggak Aman ada ya? pilih-pilih buah, semua aman. Oke. Terhadap situasi yang baru, kalau Ibu ajak ke tempat baru atau ketemu orang yang baru, gimana reaksi? Secara keseluruhan ya. Jadi seringnya seperti apa? Apakah ngumpet atau diem aja, nggak berkutik sama sekali atau bahkan menolak? Kadang menolak, kayak kemarin di sekolahnya itu mau foto, cuma buat foto doang, Miss. Terus karena yang foto laki-laki, dia teriak kenceng, kayak nggak tahu, nangis aja gitu, nangis teriak kayak nggak mau gitu-gitu. Oh, oke, 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 oke. Coba ya. Kalau yang saya lihat sih, sebenarnya gini, kalau dia termasuk yang temperamennya sulit, itu tuh nggak cuma dari perilaku dia terhadap orang lain aja, tapi dari tidur. Biasanya untuk anak-anak yang punya karakter yang sulit itu, yang high need ataupun yang slow to warm itu, tidurnya juga sering berubah-ubah waktunya, gitu ya. Dari segi makan juga seperti itu, dia agak cukup sulit gitu ya untuk beradaptasi. Sebenarnya nggak sulit banget, tapi butuh waktu. Kalau yang soul to warm itu, jadi dia butuh waktu untuk coba-coba makanan, mungkin sedikit-sedikit, baru dia mau. Habis itu dia oke, bisa menerima segala macam makanan. Jadi dari tidur, dari makan itu juga mempengaruhi gitu ya. Kalau memang termasuk yang soul to warm. Nah, kemudian waktu kemarin, mohon maaf, Ibu waktu lahiran normal atau yang sesar? Sesar. Hmm. Waktu hamil, Ibu termasuk yang aktif atau yang banyak istirahat, bed rest? Ya, aku kerja, Miss. Kerja, terus mungkin kebetulan juga sempat dinyinyirin sama teman-teman kantor karena sering cuti kan. Mungkin kayak itu juga nggak sih, Miss? Aku Ya, juga baca-baca dengar-dengar terapi itu juga, oh ternyata itu ngaruh gitu, mungkin itu ya yes. gitu. Tapi kan maksudnya aku udah tahu nih itu, oh mungkin itu penyebabnya. Tapi karena anak udah seperti ini, kira-kira apa yang perlu dilakukan gitu, Miss? Ikut Iya. terapi apa dan bagaimana gitu? Betul sekali Ibu. Jadi memang proses saat hamil dan juga pada saat melahirkan itu mempengaruhi juga. Kemungkinan yang gerakan moro yang Ibu dapatkan waktu webinar itu dilakukan rutin. Boleh sehari 3 kali, durasinya boleh sekitar 3 menit gitu ya. Dilakukan terus, itu untuk membantu mengintegrasikan refleks moronya juga. Kalau memang reaksi anak ketika menghadapi sesuatu yang gak nyaman itu dia menolak ya. Dia menolak gitu, bukan yang nge-freeze. Dia menolak atau Mm-mm. dia menghindar seperti itu. Ya kalau dia yang cuman diem aja kaku gitu ya dia nggak tahu harus ngapa-ngapain ya itu beda lagi bukan moro. Tapi kalau yang dia menghindar atau dia menyerang dia kabur nah itu berarti si moronya. Lakukan gerakan itu terus aja Bu karena itu termasuk untuk mengintegrasikan juga refleksnya supaya Mm-mm. paling tidak si refleks itu tidak menguasai anak pada saat muncul rasa takutnya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian kalau ibu mau terapi, lebih baik screening dulu. Jadi nanti pasti akan dianjurkan untuk screening. Ibu sampaikan aja anaknya sering misalkan merespon sesuatu dengan menjerit gitu ya, takut. Saya kecenderungan ada refleks yang belum terintegrasi seperti moro karena refleks-refleks itu sebenarnya akan terbantu dengan persalinan normal gitu ya. Tapi kalau yang untuk sesar memang saya pun sama sesar ya karena saya mempelajari refleks juga karena dua-duanya anak saya sesar sehingga harus dibantu dengan stimulasi yang ada setelah lahir gitu. Kemudian nanti ibu bisa sampaikan mungkin ada kecenderungan anak saya refleksnya kurang terintegrasi sehingga bisa dibantu untuk screeningnya di area sensori dan juga di refleksnya tersebut. Seperti itu. Biasanya sih di situ Bu kecenderungannya. Karena tadi kalau di yang temperamen anaknya juga makannya cenderung lebih aman ya, hanya di tidurnya aja. Oke, Seperti itu. Miss. Mm-mm. Kalau Nah, yang gue tanya dulu, Miss. ya Kalau boleh yang sih. latihan kemarin yang Moro itu kan ada beberapa kegiatan. Itu maksudnya setiap hari di satu kegiatan, misalnya satu hari tiga kegiatan itu, atau misalnya satu hari satu kegiatan aja gitu, Oh, terus besoknya bebas. gitu gitu. Oh bebas Bebas. ya. Yang penting anaknya nyaman. Jadi kalau Oke anaknya oke. kan ada gerakan yang pakai bahu, tangan, dan juga kaki ya Bu. Untuk Mm-mm. anak-anak yang moroknya masih aktif tuh pasti nggak nyaman. Pasti harus harus Hmm. mengerahkan otak banget gitu ya. Gerakannya tuh aku Mm-mm. harus kendaliin dan itu bikin capek gitu. Makanya Ibu bisa pilih coba yang simple dulu, yang mungkin sambil duduk gitu ya atau sambil rebahan itu cenderung lebih aman ya buat anak. Coba dulu 10-15 hitungan, kita lihat apakah anaknya nafasnya teratur. Kalau anaknya nafasnya kayak capek banget, istirahat minum air putih, duduk udah selesai.
Nanti siang pulang sekolah bisa coba lagi gerakan yang lain atau gerakan yang sama. Lalu sebelum tidur juga sama, bisa lakukan lagi gerakan yang lebih kalem karena mau tidur. Jadi jangan yang gerakan banyak terlalu ekstrim gitu ya. Ibu pilih aja. Misalkan hari ini anaknya nyaman yang ini, besok mau coba yang lain boleh. Tapi ternyata ketika coba gerakan tersebut gak nyaman anaknya, ulangi lagi gerakan yang kemarin. Ikutin anak aja. Yang penting dia mau melakukan. Hmm. Karena kalau dia nggak Hmm. nyaman, ibu paksain, justru itu akan membuat anak semakin takut menjadi-jadi, Bu. Gitu. Dia Hmm. ngerasa Iya. gerakan itu berbahaya buat dia nggak nyaman dan stimulasinya nggak akan masuk. Gitu. Mm-mm. Beberapa kali dia excited sih Miss, udah aku terapin kan. Dia seneng Mhm. banget, dia mau terus yang di gimbal dia tiduran dia tuh happy dan Ya. malah dia ngingetin, ayo Bunda sebelum tidur kita gerakan dulu gitu. Jadi dia Nah, yang bagus malah. excited gitu. Cobain lah. Jadi Kalau udah ya oke, nyaman di satu, cobain di gerakan yang lainnya ya, Bu ya. oke Miss, oke oke. Mm-mm. Dari Jimbol itu ibu ada sesuatu yang ngerasa nggak, misalkan perubahan di anaknya gitu, lebih kalem atau mungkin lebih bisa diajak ngobrol, lebih terbuka, Dari gerakan yang buka tutup itu Miss, jadi kan bukan? aku beberapa hari itu buka tutup tangan itu kan. Nah, terus tiba-tiba di sekolah itu dia mau naik yang putaran itu loh Miss. Tapi Hmm, sebelumnya dia udah observasi sih, dia liatin dulu nih temennya. Beberapa yes. beberapa hari di sasahnya dia mau. Aku tuh seneng banget dia naik Ya. yang putaran rame-rame dan rame-rame sama temennya bukan yang sendiri. Itu ada Mm-mm. temen-temennya ikut di situ muter. Dia mau. Kataku kayak, wah ini aku begini aja dia udah seneng kayak gitu Yes. kan. Karena selama ini dia kayak nggak mau gitu Ya, gitu itu Bu. nih. Jadi makanya aku akan terapin itu terus sih. Iya, lakukan itu karena itu nggak ada tendensi berbahaya gitu ya, dan ibu bisa lakukan itu dengan tenang, ajak anaknya senyum. Itu adalah salah satu manfaatnya, Bu. Ibu udah ngerasain langsung, ngelihat langsung di anaknya. Apa ya, kelihatannya gerakannya tuh kayak sederhana banget dan impossible gitu, kayaknya nggak masuk akal. Tapi Mm-mm. gerakan itu tuh langsung connect ke si brainstem anak dan juga ke otak kecilnya dia. Jadi yang bekerja tuh otaknya. Kelihatannya memang nggak nyambung, tapi langsung ke otaknya dia sehingga mengintegrasikan tubuhnya dia. Ketika dia mengobservasi itu sebenarnya otaknya dia yang sedang menginstruksikan bahwa dia lihat bahwa itu aman, kemudian dia coba. Nah itu ya yang Mm. dari terapi itu bekerja di situ gitu. Lanjutin jangan sampai bolong sehari pun Bu supaya Mm-mm. kelihatan lebih bagus lagi di area-area yang lainnya gitu ya. Oke, Miss. Nah, makasih banyak ya, Miss. Sama-sama Ibu Jennifer, semoga Mm. dimudahkan ya Bu ya. Amin, Iya, amin. makasih. Baik, terima kasih banyak Bunda Jennifer. Terima kasih banyak juga Bunda Cici, jawabannya Ya. luar biasa. Silakan Miss Dina untuk penanya selanjutnya. Oh ya, Miss Dina ya, silakan Miss Dina. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Miss, aku mau tanya, anak Boleh. usia 3 tahun, dia tuh kalau misalkan ada pembelajaran, dia tuh tantrum gitu, Miss. Dia tuh kayak nangis dulu. Nah, terus pernah tuh sampai kemarin tuh nangisnya tuh 35 menit, Miss. Nah, Pembelajarannya apa? pembelajarannya tuh stimulasi kayak motorik halus dan kasar, gitu sih, Miss. Terus Oke. juga kalau orang tuanya tuh lebih ke aspek tuh kan calistung. Tapi berkali-kali aku bilang kalau misalnya kalau dia stimulasinya kurang, biasanya neuron-neuron yang ada di apa namanya, yang ada di otaknya dia, perkembangannya itu lebih berkurang gitu. Karena kan kalau misal dia tuh jarang banget distimulasinya karena dua-duanya orang tuanya kerja. Mhm. Sedangkan anak itu tuh sama opungnya gitu Hmm. kan. Oke. Terus kalau aku bilang ke orang tuanya kalau calistung itu jangka panjang, Bun. Kalau Mhm. anaknya udah siap, insya Allah pasti dia lebih cepat dibandingkan dari yang lainnya gitu. 3 tahun ya Bu Nah, usianya ya. mm-mm. Sudah berapa lama Iya, sekolah? dia baru sekolah tuh baru 4 bulan sih, Miss. Hmm. Seminggu berapa kali pertemuan? 2 kali, 2 kali, durasi belajar 60 menit. 60 menit ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan informasinya? Nah, itu gimana sih, Miss? Apa kita secara, kalau waktu kemarin dia nangis-nangis kayak gitu, Mm-mm. itu tuh aku diemin gitu, Miss. Terus habis itu, aku ajak bicara, kita tarik nafas dulu ya. Kita emang spesialnya apa gitu kan. Hmm. Terus ternyata tuh dia cuma pengen peluk mama, tapi dia tidak bisa mengutarakan itu loh, Miss. Hmm. Dengan Oke. ngamuk-ngamuk terus ditawarin sesuatu, dia masih marah-marah dan bilangnya nggak mau gitu. Tapi kalau ditanya dia eh,
apa namanya jawabannya tuh bukan malu mama gitu loh, tapi ketika dia udah tenang, terus udah selesai, terus pas ditanya, aku mau peluk mama gitu. Oke, sebenarnya jawabannya udah ada, Miss Dina. Jawabannya terakhir, dia butuh kehadiran orang tuanya. Gitu. Jadi kalau yang saya lihat, dia sedang berada di situasi yang baru. Yang biasanya di rumah, selama 4 bulan ini dia ada di sekolah. Dengan orang baru, dengan lingkungan baru, dengan jadwal yang baru. Novelty, kebaruan buat anak-anak itu bisa men-trigger emosinya dia. Bisa men-trigger ketidaknyamanannya dia. Ketika dia merasa nggak nyaman, salah satu respon dan reaksi yang bisa anak lakukan adalah dengan menangis. Apalagi kalau tadi Miss Dina katakan cara komunikasinya masih terbatas gitu ya, belum bisa bilang maunya apa. Sehingga sudah dipastikan menangis ataupun tantrum itu jadi pilihan yang paling mudah anak lakukan gitu. Kalau dia sudah bisa berbicara, mungkin dia akan bilang, aku maunya pulang aja, aku maunya di rumah aja main. Tapi karena belum bisa dan baru 3 tahun, jadi sangat wajar responnya nangis dan juga tantrum. Nah, ketidaknyamanan itu muncul, dia rasakan, dia nggak bisa ngomong, dia nangis, dia tantrum, lalu dia butuh sesuatu yang bikin dia tenang. Apa? Tadi aku pengen peluk mama. Jadi sebenarnya adalah kuncinya, Miss Dina bisa katakan ke ibunya, misalnya si kecil ini kemarin sempat nangis gitu ya, dan bilangnya mau peluk mama dulu mungkin sebelum masuk ke kelas, kalau dianterin sama mamahnya, katakanlah kita ada ritual-ritual pelukan dulu gitu ya. Jadi kalau Miss Dina berkenan untuk bilang langsung sama mamahnya, mungkin panggillah katakan anaknya. Adek mau peluk mama dulu sebelum kita masuk kelas? Boleh loh, Miss Dina bisa tunggu 5 menit gitu. Jadi seolah-olah itu bukan yang kita anjurin ke orang tuanya karena mungkin orang takutnya gitu orang tuanya tersinggung atau dan sebagainya. "Ah, enggak kok aku pelukan kok di rumah gitu ya. Biasanya orang tua ada juga yang jawab kayak gitu. Tapi lebih ke seperti ritual aja di sekolah. Dan itu bisa dilakukan juga ke murid-murid yang lain. Sebelum ketemu sama Miss Dina, ada kamu mau pelukan sama mama dulu atau kamu mau cium mama dulu boleh loh. Miss Dina bisa tunggu sampai hitungan 5 gitu misalnya kayak gitu. Jadi secara nggak langsung kita memfasilitasi anak kebutuhannya supaya dia ngerasa kalem dulu, ngerasa tenang dulu untuk menghadapi situasi yang baru gitu ya. Untuk anak-anak yang usia 3 tahun itu masih wajar banget, baru sekolah nggak nyaman, nangis dan tantrum. Tapi ada juga anak yang cepat, syutingnya cepat banget. Dia kalemnya tuh cepat banget. Kalau memang orang tuanya hadir dan kebutuhan tangki cintanya sudah terpenuhi. Jadi dia oke, dia proses adaptasinya jauh lebih cepat. Nah, yang ini sudahlah novelty, kebaruan dengan lingkungan jadwal dan segalanya, guru juga ditambah memang orang tuanya kerja gitu ya sehingga ketika dia nggak nyaman kita pun orang dewasa sama kan ketika kita nggak nyaman pasti cari sesuatu yang bikin kita nyaman apa entah minum entah mungkin kita peluk pasangan entah peluk orang tua juga sama gitu kan pasti butuh sesuatu yang menenangkan kan atau dengerin musik anak-anak juga sama gitu kalau menurut saya penuhi dulu kalau memang anaknya sudah memberikan jawaban aku pengen peluk mama dibiasakan sebelum masuk kelas peluk mamanya dulu atau peluk papahnya dulu gitu. Lalu bagaimana cara ngajarinnya ya cara belajarnya karena gak mungkin dong ternyata udah nih peluk mamanya tapi dia masih nangis kita cari minat anak di mana karena setiap siswa itu unik dan memang repotnya jadi guru kita harus tahu keunikan siswa contoh tertarik dulu ya langsung tahun bahkan 4 tahun mepet pun harus punya trik tertentu. Betul lagi nggak, Miss? Aku mau tanya. Gimana? Mungkin Miss Dina, mungkin ini masih ada satu sesi lagi penanyanya karena mohon maaf, alhamdulillah nih penanyanya sangat banyak banget. Jadi mungkin cukup dulu Miss Dina ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu untuk Miss Dina. Terima kasih Oh, banyak Miss Dina. sama-sama. Terima kasih, Miss Cici. Sama-sama Ibu. Baik. Silakan. Bunda Cici mohon izin untuk mengambil satu sesi lagi, mungkin dua penanya lagi ya Bunda ya. Boleh silakan. Lo penanya Raisen ya? Iya. Enggak ini Oke. ditunjuk karena sudah nulis di kolom Oh, komentar. baik, silakan.
Silakan kepada Bunda Sari untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, Bunda. Assalamualaikum, Miss Desri. Apakah suara saya terdengar ya? Terdengar, Bunda. Sudah Oh Ibu iya, silakan. baik. Baik, Miss Desri. Saya Bu Sari dari Depok, Meroyong. Kebetulan memang anak saya didiagnosa dengan ADHD dan sudah Mhm. melakukan terapi juga. Ada sensori, ada motorik asal halus, dan juga bicara. Dan sekarang sudah sekolah di sekolah alam dengan ada shadow teacher juga, Miss. Mhm. Sudah lengkap ya? Yang saya ingin saya tanya, untuk sekarang sih alhamdulillah sudah banyak perkembangan dari emosional sudah lebih jarang tantrum. Cuman untuk adik itu dia masih belum bisa benar-benar maksimal untuk mengendalikan emosinya. Jadi misalnya ketika ada sesuatu yang diinginkan dan itu mungkin tidak bisa diberikan saat itu, dia masih nangis sekarang usia sudah 8 tahun, Miss. Ya gitu. Nah ini kan kembar ya, Miss. Jadi memang dia kelasnya Mhm. terpisah. Cuman kalau pada suatu waktu di rumah atau di sekolah, misalnya ada kegiatan yang berbareng, dan jika memang ada, uh, mungkin si abang ngelihat nih adiknya tantrum gitu, jadi dia akan ikut terpancing gitu. Jadi ikut terpancing, itu adik nggak boleh begitu. Cuman si abang nih karena dia memang sama-sama ADHD dan belum bisa menyampaikan dengan baik, dia refleksnya akan adek, adek. Jadi maksudnya adek tuh jangan begitu gitu ya. Cuman si adek Mhm. karena memang dia pengen banget sesuatu tuh dia tetap masih tantrum. Nah, itu kadang di sekolah berpengaruh lumayan gitu atau di rumah juga sama seperti itu. Misalnya si abang tuh sudah lebih lebih bisa mengikuti aturan, sudah lebih stabil. Nah, kalau si ade ini masih belum bisa tuh, Miss. Jadi dia masih benar-benar trigger banget sama sesuatu yang dia mau dan tidak dapat gitu, Miss. Nah, ini Mhm. gimana ya baiknya, Miss? Sementara kan selalu selalu Iya. deketan, selalu Iya bareng betul. gitu, Miss. Berarti Gimana Ade nih? juga terdiagnosa ADHD, Bu? Iya benar, Miss. Sama Oh. dua-duanya ADHD, Miss. Tapi dua-duanya Iya. terapi bersamaan. Iya, terapi bersamaan. Nah, mungkin kelasnya bergantian. Misalnya kalau abang sensori, adik latihan apa, nanti bergantian gitu, Miss. Ya, Mhm. kalau itu apa namanya, jadi dalam satu ruangan itu tidak pernah bareng gitu kalau untuk latihannya gitu, Miss. Iya, Mhm. Miss. Mhm. Sebenarnya yang bisa kita kendalikan lebih mudahnya itu abang karena abang cenderung lebih maju gitu ya banyak banyak kemajuannya ya Bu ya. Jadi Iya, mungkin betul. ketika adik punya satu isu emosi, abang sebisa mungkin supaya dia nggak ke-trigger, jangan Hmm. melihat dulu seperti itu, jangan ada di situ gitu. Kemudian yang bisa kita bantu adalah kita sampaikan ke abang kalau melihat ada seperti itu, abang boleh mungkin teknik-teknik yang sudah ibu ajarkan atau terapis yang ajarkan boleh tarik nafas lagi atau mungkin abang boleh meninggalkan adik terlebih dahulu karena adik masih butuh waktu untuk mengemukakan emosinya gitu. Jadi kita bisa kasih pengertian ke abangnya karena abangnya jauh lebih banyak kemajuannya supaya memahami kalau adanya ini masih butuh proses gitu Bu. Karena kalau kita paksakan ke adiknya, mungkin butuh prosesnya akan jauh lebih lama. Tapi kalau ke abangnya, pemahaman seperti ini saya yakin akan jauh lebih diterima sama abang. Adek, nggak apa-apa bang, kalau adek seperti itu nggak apa-apa. Abang makasih udah mau bantu adek, tapi adek butuh waktu untuk mengeluarkan emosinya tersebut. Abang boleh lanjutin aja aktivitas abang di sekolah. Kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu, supaya tidak ke-trigger dua-duanya. Iya, Miss. Oh, baik. Mm-mm, Kalau misalnya untuk latihan sendiri seperti ini untuk mm-mm, adik supaya dia, karena kan gini nggak semua yang dia minta akan bisa didapat gitu ya, Miss. Jadi mm-mm, bagaimana supaya si adik ini juga tidak memicu emosinya sehingga memicu juga si abang gitu ya. Jadi mm-mm. hmm, apa yang bisa saya terapikan apa lakukan di rumah untuk si adik ini paham bahwa nggak semua itu bisa didapat, nggak semua itu bisa dikasih atau bisa dipenuhi saat itu gitu, Miss. Gimana, Miss? Dari komunikasinya aman nggak Bu Ade? Kalau ada aman, alhamdulillah sekarang sudah bisa komunikasi dua arah. Mhm, Dulu tuh kalau awal-awal tuh kalau ditanya ini warna apa, dia akan ekolali. Ini warna apa? Nah seperti mhm, itu. Nah alhamdulillah sekarang sudah mulai komunikasi dua arah. Tapi untuk sesuatu yang dia lihat dia suka banget, mhm. tiba-tiba seperti misalnya lagi di sekolah tiba-tiba aku mau berenang sama ayah. Padahal itu lagi di sekolah.
Ya mungkin padahal Iya. jadwal renang tuh masih ada tapi masih lama gitu, misal hari Rabu gitu, Miss. Jadi saat itu gurunya akan eh, biasa emosinya diajak bermain keluar atau Mm-mm. misalnya dia sukanya misalnya memberi makan ayam atau Mm-mm. berkebun menyiram tanaman untuk merefleksikan emosinya gitu. Tapi ketika Betul, itu betul. terjadi mungkin kan diharapkan tidak sering gitu. Jadi supaya dia bisa ikut pelajaran yang seharusnya hari itu didapat gitu, Miss. Gimana ya, Miss? Iya, Hmm. Ya memang tapi di kurikulumnya dibuat ini kan Bu, individualize kan di iya sekolahnya. ada IEP-nya Eh, ada. Iya IEP-nya ya gitu. Kalau Iya. sebenarnya kalau untuk IEP, ibu jangan terlalu kita berfokus pada kurikulum sekolah yang, aduh anaknya harus masuk kelas terus nggak apa-apa karena IEP kita apalagi sekolahnya juga sekolah alam dan sudah ada Mm, IEP-nya sehingga sebenarnya sekolah sudah memahami betul kebutuhan si kecil seperti apa, kebutuhan adik seperti apa. Yang paling penting justru yaitu rilis emosinya. Kalau kita tekan emosinya, kita mau buru-buru cepat kayak gini deh Bu. Misalkan kayak kita lagi lapar terus kita Iya. makan. Rasa lapar orang dewasa itu kan beda-beda. Ada yang orang bisa nahan lapar, ada juga yang nggak bisa sama sekali, udah nggak fokus deh kalau nggak lapar. Terus ketika kita lapar, ada orang kasih makanan, harus buru-buru cepat makannya. Ayo cepat, 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 cepat. Yang penting kamu Mm, kenyang. Gimana rasanya? Iya. Tetap nggak enak kan? Meskipun Iya. kenyang, tapi tetap nggak enak gitu. Beda Mm, dengan ketika kita lapar, terus dikasih makan sama orang tua kita, ya udah makan dinikmatin, bisa duduk, bisa minum, makan juga kita enak, dikunyah dulu, ditelan dulu, dirasain rasanya, justru kita akan bener-bener ngenikmatin proses itu dan besoknya lagi ketika lapar akan lebih kalem responnya, bukan yang aku lapar aku mau makan cepetan buru-buru. Kalau diburu-buru mm. besok akan buru-buru lagi, besok akan buru-buru lagi, kayak gitu. Dari makan Oh, aja kita bisa, maksudnya logikanya seperti itu gitu ya, apa ya, mengilustrasikan seperti itu sama di anak-anak juga ketika dia emosi, biarin dia untuk rilis emosinya itu. Betul, caranya sudah betul, sudah tahu anaknya bisa diajak main ke alam lagi. Karena ketika anak emosi dan diajak lari ke alam, secara nggak langsung alam itu memberikan respon untuk mengurangi tingkat emosi anak. Jadi itu udah sangat oh, bisa membantu. Apalagi misalnya nyeker ya Bu ya, grounding, oh, nyeker di atas rumput. Jadi anaknya ketika emosi ya udah nggak apa-apa di luar main nyeker di atas rumput atau di atas tanah, itu dengan secara otomatis akan bantu untuk rilis emosinya dia juga. Selain kegiatan dia bergerak, emosi dari alam dia bantu juga terserap, kemudian dari bahasa shadow teachernya juga mendampingi. Justru ketika kita nggak buru-buru itu akan lebih cepat untuk rilisnya, untuk selesainya gitu. Kalau kita buru-buru, anak-anak itu akan ngerasain gak nyamannya, Bu, akan nyampe ke mereka gitu ya. mm, Kita punya target anak supaya ya udah pokoknya kita kan udah sekolahin, harus sekolah, harus tuntas ini. Stresnya maka akan nambah lagi, bukan yang emosinya turun, malah emosinya akan nambah karena stresnya kita tambahin dengan tugas-tugas dan beban-beban sekolah itu sendiri. Kalau menurut saya IEP udah paling cocok gitu ya, karena tidak dibebankan pelajaran yang sama dengan anak yang gitu. Kemudian untuk emosi, sekarang masih terapi ya, Bu? Iya, Miss, ini masih terapi. Cuman kemarin itu sempat dari rumah sakit karena memang eh, jadi begini. Jadi karena kurangnya terapis di rumah sakit tersebut, jadi apa namanya di di dikembangkan karena udah 1 tahun Mhm, terapi dan udah sekolah-sekolah alam dan plus shadow mhm, juga. Dan mhm, ketika di follow up itu sudah banyak kemajuan dari terapisnya itu dari rehab medik dan psikolognya juga dokter anaknya bisa lanjut terapi di rumah dengan shadow teacher di sekolah alam. Tapi kalau Bunda mau mungkin bisa di rumah sakit lain. Tapi karena di kita sepertinya sudah banyak anak-anak yang lebih membutuhkan gitu. Jadi saya lagi mencari lagi rumah sakit yang dekat rumah ini sudah buat janji juga. Nanti mhm. untuk ya berarti dari awal lagi karena kan beda tempat gitu ya Miss ya. Gitu. Jadi Enggak sih Bu, nanti nggak enggak dari ya. awal, nanti Ibu bisa sampaikan Mm, karena nanti mungkin butuh mm, assessment lagi supaya dilihat karena kan sudah banyak kemajuan, jadi nggak dari nol mm, banget. Nanti akan mm, dilihat di mana yang dibutuhkan. Kalau memang lebih secara behavior udah aman, secara bahasa sudah aman, paling yang akan dibantu adalah untuk rilis emosinya itu. Jadi dibantu oh, dengan cara seperti apa, dengan gerakan seperti apa, dan biasanya ada gerakan-gerakan yang memang harus dilakukan di rumah supaya ya tadi untuk rilis emosinya lebih stabil gitu. Selain oh, kalau memang anaknya sudah dari segi interaksi dua arahnya sudah bagus, ibu juga bisa bangun obrolan-obrolan sama anak ibu gitu ya. Ketika dia misalkan ya. mau melakukan sesuatu kayak tadi mau renang, ibu selalu sounding lagi karena anak ADHD
kan lompat-lompat ya ininya, cara berpikirnya tuh beda gitu. Sehingga ketika dia sering banget untuk minta renang di sekolah, bahwa renang itu ada di hari ini gitu ya, ibu bisa tekanin lagi. Misalkan nanti besok 2 hari lagi renang, nanti 1 hari lagi renang, atau 3 hari lagi renang, sehingga anak itu ketika di sekolah, kalaupun dia ingin renang, dia tahu bahwa masih ada hari-hari berikutnya gitu loh untuk menunggu. Seperti itu. Jadi Oh, sebenarnya iya. komunikasi, kalau anaknya sudah aman ya Bu, komunikasinya, interaksinya itu sangat bisa dibangun. Oke. Penyampaian-penyampaian seperti itu. Berarti sering diulang-ulang aja untuk mengingatkan gitu ya, Miss ya. Dilihat Oh, iya, iya. kira-kira tantrumnya atau emosinya sering muncul penyebabnya gara-gara apa gitu. Pasti akan ada kesamaan gitu ya polanya. Gara-gara apa, Oh, atau iya. apa yang membuat dia sering tertarik di sekolah sampai buat dia tantrum gitu ya, sampai membuat dia nggak bisa ikut pelajaran. Mungkin ibu bisa komunikasikan sama shadow teachernya supaya ibu juga di sekolah atau di rumah bisa bangun komunikasi sama anak gitu. Ya. Baik, Baik. Miss. Terima kasih Baik, banyak. sama-sama Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda Sari, terima kasih banyak pertanyaannya dan juga Bunda Cici, terima kasih banyak jawabannya. Masya Allah luar biasa. Mungkin ini penanya terakhir ya Bunda-Bunda semua ya, karena memang kita melihat waktu juga. Insya Allah nanti next akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang memang materinya juga sama, sama-sama menarik gitu ya, sama-sama seru juga nih kayak materinya Bunda Cici luar biasa. Baik, kepada Bunda Mariam mungkin. Kepada Bunda Mariam kami silahkan untuk menyampaikan pertanyaan terakhir, Bunda. Ya, baik. Assalamualaikum, Miss Cici. Waalaikumsalam, Ibu Ya, Mariam silahkan. izin bertanya ya. Ini sudah saya tulis juga di chat. Jadi Oke. saya ada anak ya, usia 10 tahun. Sebelumnya anak itu tuh pernah mengalami bully di sekolah lamanya Mhm. oleh guru dan teman-temannya. Lalu sudah dipindahkan sekolah ke sekolah yang baru dan mendapatkan guru pendamping. Terus saya mendapat laporan bahwa anak tersebut itu terkadang bersikap kasar ataupun jutek. Misalnya ditanya, ayo silakan udu, terus dia bilang nggak mau gitu kan. Kayak jutek gitu, bukan yang nggak mau atau apa, tapi benar-benar jutek dan itu eh, hanya ke guru pendampingnya sama beberapa guru yang kayak misalnya meminta dia untuk melakukan sesuatu yang sifatnya itu eh, aktivitas di sekolah gitu, kegiatan di sekolah. Terus Mhm. juga pernah memukul, pernah mencubit juga, dan apabila mengalami eh, perasaan yang negatif tuh suka melampiaskan ke guru pendampingnya gitu. Dan Oh. apa kalau jawab juga kadang masih teriak-teriak gitu. Pernah Mhm. konsultasi juga ke psikolog, tapi sudah tidak ya. Terus Konsultasi terakhir screening atau hanya konsultasi, Bu? screening. Hasilnya? Hasilnya itu katanya memang sedikit tertutup ya dikarenakan pernah dibully gitu kan. Terus juga eh, untuk kemampuan akademiknya memang eh, tidak sesuai dengan perkembangan usianya begitu. Terus juga eh, apa ya? Untuk kegiatan apa sih gerakan motoriknya juga masih perlu stimulasi. Itu sih, Hmm. Mas. Nah, apakah Ibu tahu pada saat di sekolah lama gitu ya, dibulinya itu seperti apa dan apa penyebab dibulinya? Kalau di bullyingnya itu pernah diceritakan sama ibunya ya, kalau semisal jadi anaknya kan memang sepertinya tuh kemampuan akademiknya tuh tidak sesuai dengan usianya. Jadi dan di sana tuh dulu dia nggak ada guru pendamping gitu. Jadi mungkin gurunya kesal dan meminta anak murid lain untuk mencubit anak tersebut gitu. Karena tidak misalnya nggak mau ngerjain tugas atau apa gitu. Oke. Hmm. Kalau saya ini memang harus observasi lebih dalam lagi ya, tapi sekilas dari cerita Ibu saya rasa anaknya punya hambatan di tubuhnya, Bu. Hmm. Jadi kalau harusnya sih pada saat screening itu ada satu diagnosa yang disebutkan harusnya. Karena Hmm. kalau dibilang motoriknya belum optimal, kemudian dari segi emosi belum optimal, sementara usianya sudah 10 tahun, itu sudah sangat bisa ditegakkan ada sesuatu di anak tersebut. Kemudian kenapa tadi saya bertanya apa penyebab dibulinya? Karena biasanya anak-anak yang belum ketahuan diagnosanya gitu ya, dia punya hambatan
hambatan di masalah kesehatan ataupun di masalah motorik dan lain sebagainya itu ataupun di kognitifnya dia punya katakanlah kekurangan tapi sekolahnya tidak mengetahui sehingga adalah bully-bully secara verbal atau diledekin sama temennya. Jadi sebenarnya penyebabnya itu ada sesuatu yang belum optimal di tubuh anak tersebut. Diagnosa apapun itu harus diserahkan ke psikolog ya Bu ya. Nanti diagnosanya dikeluarkan sama mereka dan itu bisa menjadi pencetus anak tersebut dibully yang kemudian sekarang sudah pindah dan baru kelihatan karena ada guru pendamping. Baru kelihatan itu tadi misalkan ketika merespon kurang sesuai dengan semestinya, usianya sudah 10 tahun, idealnya kan sudah bisa ya cara membedakan gimana sih cara menjawab yang sopan dan nggak sopan, cara menolak, itu kan harusnya udah bisa 10 tahun udah harus aman banget. Tapi ini masih belum bisa. Kalau saran saya memang lebih baik untuk screening sih Bu, supaya tahu sebenarnya diagnosanya apa. Apalagi saya menggarisbawahi ini apakah terjadi secara sering atau tidak, saya nggak tahu, tapi saya menggarisbawahi informasi dari Ibu yang mengatakan sering melampiaskan ke guru pendamping. Nah, itu yang harus digarisbawahi karena masalah emosi pada anak ataupun orang dewasa itu sudah harus bisa menjadi perhatian ketika dia melampiaskan emosinya dan melukai orang lain. Nah, karena di sini banyak juga tadi ada yang bilang ADHD gitu anaknya. Beda, kalau anak ADHD cenderung misalnya ada beberapa yang seolah-olah melukai temennya, tapi mereka nggak ada tendensi untuk melukai. Hanya mereka tertarik tapi belum tahu caranya aja, karena mungkin motoriknya gitu ya, jadi cenderung kasar atau menarik, padahal mereka tuh nggak ada tendensi untuk itu. Saya sering banget katakan, anak ADHD itu nggak ada tendensi untuk melukai. Beda sama yang EBD, Emotional Behavior Disorder. Mereka itu ada kecenderungan untuk melukai. Makanya saran saya screening saja, ikuti, sampaikan gitu ya ke psikolognya, diagnosanya seperti apa supaya bisa dibantu karena sudah menimbulkan atau punya tendensi untuk melukai guru pendamping. Itu khawatirnya ada masalah di emosi yang mungkin bisa karena diagnosa yang lain atau bisa juga karena bullying itu sendiri. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu. Ya, karena masalahnya cukup kompleks dan ini harus diobservasi lebih lanjut sih. Jadi nggak bisa hanya dibantu dengan stimulasi di rumah sama di sekolah aja, karena sudah berusaha untuk melukai orang lain gitu. Jadi saya pribadi nggak berani untuk ngasih stimulasi apapun karena kalau misalnya saya ngasih anjuran Bu stimulasi gerakan seperti ini, terus anaknya nggak mau dia bisa melukai gurunya gitu atau orang tuanya gitu. Makanya harus ditegakkan dulu diagnosanya apa, Iya, emosinya seperti iya apa. benar sih pernah diminta untuk kegiatan misalnya berguling tuh anaknya nggak mau gitu. Kan jadi Hmm, bingung ya. iya. Ngomongnya tuh bener-bener yang langsung nggak mau gitu. Mm-mm, mm-mm. Kalau hanya menolak, Udah. iya, kalau hanya menolak, mungkin saya bisa kasih saran untuk cari kegiatan yang memang lebih mudah. Kalau berguling mungkin untuk anak-anak yang biasanya emosi itu kan ada juga kaitannya sama vestibular karena berguling itu berkaitan sama posisi kepala sehingga dia pasti nggak akan nyaman dengan posisi Hmm. perubahan kepala dia pasti menolak gitu ya. Mungkin kegiatannya agak sedikit baru yang geser kanan kiri atau yang lompat Hmm. seperti itu. Tapi kalau yang menolaknya benar-benar yang frontal sampai yang bisa melukai teman atau orang lain ya balik lagi sebaiknya kita libatkan psikolog ataupun center klinik tumbuh kembang anak untuk penegakan diagnosa Ibu Ya, gitu. baik, baik, terima kasih. Baik, Baik. terima kasih banyak Bunda Maria, Masya Allah. Terima kasih banyak juga nih Bunda Cici. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Cici Desri untuk Mas- waktu dan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa kami aplikasikan dalam kehidupan nyata. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda-Bunda semua, kita langsung saja ke acara selanjutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara selanjutnya adalah info dari Kak Aulia langsung. Bunda-bunda, mohon bantu kami terus untuk memperbaiki ke kualitas. Silahkan diklik di chat room ya. Itu ada link. Silahkan diisi dulu Bunda survei yang ada di link tersebut. Agar kami bisa memperbaiki kualitas webinar kami setiap minggunya insya Allah ya. Baik Bunda-Bunda semua. Di sini juga ada info, insya Allah di bulan September ini akan ada webinar dengan tema peran ayah dan pengasuhan anak. Jadi insya Allah juga sangat menarik ya Bunda.
Dan insya Allah nanti di tanggal 5 September, mohon maaf, di hari Rabu tanggal 4 September akan ada webinar terkait dengan bisnis tanpa modal. Di hari Kamis tanggal 5 September akan ada webinar terkait dengan MPASI. Mohon maaf, hari Rabu tanggal 11 September akan ada webinar terkait dengan baby spa. Jadi stay tune ya bunda-bunda semuanya, dan semoga bunda-bunda semuanya bisa terus mengikuti webinar-webinar yang alhamdulillah nih diadakan oleh Rumah Cinta Syamil. Baik Bunda, eh, mungkin untuk yang terakhir ya Bunda, marilah kita dengarkan closing statement dari Bunda Cici Desri. Kepadanya kami silakan Bunda Cici Desri. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari Minggu ini, kurang lebih 90 menit ya, hampir mau 2 jam ya kita bersama di sini. Terima kasih banyak, semoga berkenan dengan materinya. Nanti untuk PDF-nya bisa di-share juga oleh teman-teman panitia. Yang pasti teman-teman sehebat apapun teori pengasuhan, pendidikan, dan apapun itu tetap yang paling penting adalah kehadiran kita sebagai orang tua. Karena anak-anak emosinya akan sangat dipengaruhi oleh kita orang terdekatnya, sehingga stimulasi, interaksi yang kita berikan itu sangat berarti buat anak-anak. Tetap semangat, lakukan yang terbaik, apapun itu hasilnya. Yang penting konsisten, karena stimulasi itu nggak bisa dilakukan hanya sekali, tapi harus berkelanjutan dan terus-menerus. Seperti itu. Terima kasih, semoga berkenan. Saya pamit teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Cici Desri, Masya Allah luar biasa. Teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya, Kak Aulia infokan lagi, insya Allah akan ada giveaway, 3 pemenang nih bunda-bunda, yang insya Allah akan ditransfer via GoPay ya bunda-bunda ya, sebanyak 50.000 untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa setelah ini bunda-bunda semua membuat testimoni di Instagram, dan jangan lupa untuk mengetek Rumah Cinta Syamil dan juga tag Syamil Akikah, bunda-bunda. Dan jangan lupa sebelum di tag Rumah Cinta Syamil dan Syamil Akikah, follow dulu bunda Instagramnya. Nah gitu ya bunda-bunda ya. Nanti insya Allah pengumumannya akan disampaikan di IG Rumah Cinta Syamil dan juga Syamil Akikah. Terima kasih banyak bunda-bunda semua. Tiba di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Saya atas nama Kak Aulia Khairunisa dan para panitia di sini, mohon maaf bila ada salah kata dan juga perbuatan-perbuatan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, saya Terima pamit. kasih banyak Bunda Cici dan bunda-bunda semua yang luar biasa.